Munculnya temuan rumah sakit nakal yang membuat klaim palsu BPJS membuat sejumlah pihak geram. Akibat praktik yang dilakukan oleh 3 rumah sakit yang berada di Jawa Tengah dan Sumatera Utara ini telah merugikan negara miliaran rupiah. Seberapa besar dampak dari kasus ini terhadap sistem kesehatan nasional dan keuangan BPJS Kesehatan? Ikuti ulasannya bersama redaktur pelaksana Detik Health dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan menanti laporan terbaru tentang putusan sidang yang membebaskan Gus Samsudin atas dakwaan ajaran tukar-menukar pasangan. Apa dasar pertimbangan hakim untuk membebaskannya? Ikuti ulasannya dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, di penghujung sore ini, Sunset Talk akan kembali menghadirkan Chief Digital Officer Investasiku Firman Marihot untuk mengulas ilmu-ilmu keuangan kekinian. Sore ini, tema diskusi yang akan diulas adalah FOMO sebagai manifestasi buruk keuangan pribadi. Bagaimana cara menghindarinya? Ikuti diskusinya jelang matahari tenggelam nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya, serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore gak cuma hore-hore. Halo Detikers. Halo, selamat sore semuanya. Ih, resmi banget gak tuh gue selamat sore semuanya. Selamat sore penonton. Oi! Sudahkah Anda nyemil sore ini? Ya, mumpung Anda lagi nyemil sekarang ya. Pardon. Sini, tolong. Ih. Tanggal 31 Juli udah menuju ke awal Agustus. Please be nice Agustus ya. Itu apa namanya? Apa sih Pakem. namanya pakemnya? Template-nya. Anak-anak sosmed kalau berganti bulan. August, please be nice. Udah dipilih belum Juli damnya? Juli dam. Penyanyinya siapa yo? Trio Kwek belum sih? Bukan sih? Ih, Eno Lerian. Oh woy. iya, Ya ampun. Eno Lerian is part of Trio Kwek, right? Bukan dong. Oh, bukan. Aduh. Oh ya, dia Ananda, Leoni sama Avandi ya kan? bukan Giovanni ya? Bukan, Giovanni itu Giovanni yang beda sama lagi. Giovanni sama siapa nah yang Giovanni mah di timnas Belanda, Giovanni beda Pampronkos. ya. Beda. Itu Itali. Itu lebih tua lagi sih. Anyway, kita sudah masuk di hari Rabu Detikers. Biasanya hari Rabu kalau tengah-tengah pekan gitu dari yang tadinya lemes banget di hari Senin kurang bersemangat, Rabu tuh biasanya mulai kegenjot tuh semangatnya In tuh. between sih sebenarnya. Iya, karena udah di Antara tengah-tengah kan. Iya, pancaroba gitu. Ibaratnya kalau air di laut tuh dia zonanya zona Hijau. bukan. Apakah sih yang pertemuan antara arus dingin sama arus Oh, panas? Iya ya. Ayo mana yang ilmu oceanografinya bagus? Saya dong harusnya. Oh iya Chris harusnya nih yang tahu nih anak perikanan. Ya Allah, takut banget, sumpah ya. Apa itu? Apa coba? Ada bayamnya nggak? Sekalian. Oh iya, kok dia ada. Oh, matching ini tapi sama- biru-biru. Kok saya lebih kayak Ini lebih ke suster ya. Iya. Ini topiknya kayak Ini dipakai Indi tadi kan? Oh, emang iya dipakai sama Indi tadi. iya tadi Indi Tadi. bridal showernya pakai ini. Bridal shower di detiknya. Oh gitu. Ya. Guys, tanggal 3 Agustus nanti teman kita Indi Arisa akan melangsungkan pesta pernikahannya. Kita doakan bersama-sama pestanya Yeay. lancar ya. Nggak usah. Ya, orang ini bukan undangan terbuka. Mohon maaf Anda. Tapi ya. ada YouTube live-nya katanya kayak ada pressconnya, nanti ada doorstopnya juga. Soalnya ini pasangan public figure soalnya. Public figure, ya Public bener. figure. Gimana hari ini kita perlu pakai English Day lagi enggak? Enggak usah lah. Mari kita lupakan hari yang kemarin. Nggak Kita usah sambut ya, hari Dek, yang baru ya. aja. Jangan ya Dek ya. Sekarang gua nggak mau lagi ngasih tahu MHI kita apa. Takut. Udah Karena perubahan itu bisa terjadi kapan saja di menit manapun, itu kayaknya bisa terjadi Iya sih. perubahan gitu ya. Masa kita tuh over excited kan dari awal kita udah ngasih Ya tahu ampun, terus iya lagi kayak karena oke, kemarin kita tuh pecah rekor tahu. Kan kita harapannya kita super excited kemarin karena kita pikir oke, this is the first time kita akan kedatangan bintang tamu ya Iya, internasional lah hitungannya iya. gitu kan. And the first time juga Sunset Talk kita nggak ada bintang tamunya, guys. ada. Oh yang kemarin Iya, ya. kan Tapi gue pertama seneng sih. kalinya. Kayaknya Pernah monolog kalian pernah.
Yang mana? Nggak pernah. Itu Dami kali, bukan on air. Iya itu Ih. Dami kayaknya. Dami juga barengannya Bukan sama Mas sama Nunu aku. waktu itu. Bukan sama beliau. Bukan. Apa sih? Apa sih? Dia tuh mewakili Gua buka. apresiasi penonton. Wah, langsung 50.000. 50.000 views. Emosi. Itu bikin orang emosi yang ada ya. Tapi emang kalau sore-sore Gimana itu sih perlu judulnya sesuatu ini? yang ini bombastis gitu, sensual. Bukan sensual, sensasional. Kenapa jadi sensual? Apa ngomongin apa sih tiba-tiba sensual? Enggak, Sensasional. sore-sore tuh harus bombastis, sensasional. Karena Oh biasanya iya, semangat tuh udah mulai turun Karena kan. udah deket-deket jam pulang kerja tuh biasanya kerjaan yang masih numpuk tuh harus digas, harus dikencengin biar cepat kelar, biar besok nggak ada PR biasanya kan. Kayak Anita Tapi- Maya biasanya kalau sore-sore I'm not motivated enough gitu. Orang baru kemarin doang, Kemarin-kemarinnya juga. enggak, cuma bilang ngantuk gitu doang kan. Kalau Oh. ngantuk ada kopi di Coffee Bean kan gratis dari Bunda. All the way from Cafe Bean. Cynthia Purba. Apa? Ada Cynthia Purba. Oh, oke. Ini jam berapa sih? Jam 15.45. Oke, kita ketemu sama teman-teman dari NTMC dulu ya, Yes. guys. Ada Brigadir Ade nih kali ini akan menyapa kita dari jalanan di ibu kota. Selamat sore, Brigadir Ade. Brigadir Ade, selamat sore. Selamat sore, Cikgu. Nah, lagi-lagi kita dicuekin. Kemarin kita dicuekin sama bintang tamu kita. Sedih, Sampai nggak datang. sedih. Apa harus kita yang melaporkan pandangan mata ketika kita Susah. menuju ke sini? Enggak, ketika Enggak, kita menuju ke sini. enggak bisa. Ataupun kalau sekarang kita mau melaporkan susah kan, di luar banyak penjagaan sekarang. Oh iya, tadi. Pergerakan terbatas. Betul. Oh, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial juga ya. Tapi bukan ke Detik Sore, tapi ke Gedung ke Transmedia. gedung Ke Transmedia. kawasan Gedung Transmedia. Saksikan di CNBC. biar gak gantung, Iklan. biar gak gantung gitu loh Iya infonya. kan, gua ngarepin lo menangkap umpannya gitu. Gua udah ngumpan diem aja lagi. Aduh, udah lama nih gak diumpanin. Gimana? Sapa Indonesia. Oke, kita sapa lagi sama Brigadir Ade ya. Masih Brigadir Ade ya. Selamat Udah sore ganti, Brigadir udah Ade. ganti Brigadir Sandra. Rambut gue kayak ini miring sebelah gitu kayak Halo ketarik. Brigadir Ade. Camat Cole. Halo, selamat sore Mai dan juga Selamat sore Brigadir Ade. Gimana persiapannya nanti hari Sabtu kita bakal ketemu? Insya Allah. Kata Brigadir Apa? Ade, orang gua mau kondangan, bukan mau ketemu Iya sama kan, elu. iya kan bakal ketemu dong nanti pasti kan. Ya tapi kan persiapannya untuk kondangan, bukan ketemu. Iya, tapi kan Apa ya yang akan Edo katakan saat ketemu sama Brigadir Adi nanti? ya apa kabar? Baik-baik aja, What- orang udah What do you kelihatan expect? baik-baik Kan aja. yang mau diketemuin sebenarnya bukan Brigadir Ade. Oh ya udahlah kalau begitu, udahlah ya. Brigadir Ade udah nungguin. Oke deh. Ini Brigadir Ade sekarang di mana lokasinya? Di kawasan Halim, Jakarta Timur. Wah, Oh, Jakarta Timur. dekat. Ya. Selalu dekat-dekat kita, tapi tidak pernah mampir ya. kesibukan. Sibuk. Banyak yang diatur. Iya, kalau begitu silakan laporannya Brigadir Ade. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Halim, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, terutama dari exit tol Japek yang akan menuju ke arah Cawang ataupun Semanggi, arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar dan terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kemudian juga kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Serta antisipasi juga banyaknya penjualan kaki lima di kawasan ini, harap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan kemudian selanjutnya dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cawang ataupun menuju ke arah PGC, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif lancar, namun arus lalu lintas di kawasan ini diprediksi akan terus meningkat volume kendaraan hingga sore nanti, bahkan hingga malam nanti. Dan kemudian juga kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku serta marka jalan yang ada.
Dan kemudian bagi kendaraan yang akan melintasi jalur tol, harap perhatikan kembali batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan saldo ETO Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol dan juga tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan kemudian juga bagi kendaraan yang akan melintasi kawasan Cawang hingga Semanggi, kami menghimbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, mengingat ganjil genap diberlakukan pada pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Mai dan Edo di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Ini kayak scenery di belakangnya tuh ada efek-efeknya gitu ya, ada embun-embun gitu. Bukan embun, itu Kevin. terang banget. Pasti terik di sana. Panas Iya, banget ya asli Brigadir sih. Ade di sana ya. Biasa aja sih. Biasa Tuh, dia aja. kan jawabnya biasa aja. Lu mah di Biasa belakang aja. layar emang suka gitu kalian tuh. Orang namanya Bahaya. juga nanya. Gak apa-apa Brigadir Ade, kalau mau menjadi manusia yang seutuhnya juga nggak apa-apa kok bilang panas kok. Ini panas. Ya udah, terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak semua, selamat bertugas. Selamat Thank you, bertugas juga, bertugas salam juga. presisi. Bye-bye. Kita suka takut tuh kayak kalau misalnya lagi ada narasumber lagi laporan gitu, terus Mm-mm. kita off kan mic-nya diturunin tuh feedernya. Takut feedernya ternyata Tiba-tiba, lupa diturunin. lupa diturunin. Terus kita Atau- ngomongnya kan aneh-aneh terus ya. Lebih ke Anita Mae sih yang suka kayak gitu. enak aja gue. Dia juga nih suka julid nih. Julidnya parah. Kalau Edo mah lebih parah daripada gue. Aduh. Gue kan anaknya gak suka gosip-gosip gitu. Gue denger gosip-gosip dari dia pasti nih. Iya, tapi ujung-ujungnya gue kan yang bilang astaga naga. Emang pernah bilang astaga naga? Emang Pernah pernah sih. komplain? Kan kamu presenter. Gimana sih? Gak boleh komplain. Mocking aja terus kayak Deadpool nih. Kita mocking semuanya. Ih, gue belum nonton lagi Deadpool. Tapi ngikutin gak Marvel Cinematic Universe? Ngikutin. Semua filmnya ngikutin, walaupun mungkin lupa-lupa ya, gitu. ngikutin. Oh ngikutin, bagus. Paling suka apa karakternya dari MCU? Si Jangan lo Black bilang Widow. Wonder Woman ya. Enggak, Black Widow. Oh, Black Widow. Suka tuh sama dia si Hawkers. Hawkeye dong. Hawkeye. Kalau Hawkers tuh lebih ke pusat Dimsum. makanan murah di Dimsum ya. Singapura ya. Iya, Hawker Center. Aduh kangen Hawkeye. lagi jadinya makan dimsum. iya kan? Winglock apa ya abis ini? Kesebut. Apa? Itu ada restoran. Iya, tahu. Detikers, I know. ini udah Hai. bentar lagi jam 4, artinya kita akan menutup market hari ini. Anita Maya akan kembali beraksi dengan kemampuan analisisnya, menanyakan berbagai macam sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Pasar. Kalau kita ngebahas market review sekarang tuh lebih berwarna gitu. Why? Karena analis kita itu ganti-gantian. Oh iya. Iya kan? Masa katanya kemarin biar nggak bosen. Iya, biar Lebih ke dia ngebosen ya Ternyata sini ya. Bukan kita Ternyata- yang bosen, tapi dia yang ternyata dia bosen. yang bosen sama kita. Aduh, ya udahlah, daripada kita bosen-bosen gak jelas ya, mending kita lihat sentimen apa yang mempengaruhi pasar hari ini. Kalau yang ini jelas nih, langsung aja kita simak. Ini dia. Karena kita nggak jelas, yang ini yang jelas. Iya. Iya, itu dia sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Apa aja tadi Anita Mai? Langsung saja.
langsung saja kita tanya sama kuncen number 2 kita ya. Welcome back Mbak Sandra. Mbak Sandra, gimana kelangsungan persidangannya? Baik. Dia sidang yang mana? Enggak. Emang udah mau cerai jadinya? Bukan kan? Gosip dia tuh. Astagfirullahaladzim, dia mah suka gosip. Doakanlah suami idaman para wanita ya. Iya, ya kan. Didoain apa? Mau didoain apa? Ya semoga hukumannya setimpal. Serius dia. Bukan Sandra gitu ya. Tapi tadi pas kesini aman, lancar. Aman karena kan Gak banyak pantauan. iya terlihat. belum mulai pantauan-pantauannya. belum mulai. Baru siang. Tapi keluarnya lewat pintu belakang kan? Keluar tadi Lewat keluar atas ya? Iya, lewat atas. Aman. Masih aman, Aman. Masih Dia aman. soalnya ada ini jaring laba-labanya jadi bisa. Kalau Black Widow tuh apa kekuatan power? Dia mata-mata. Dia bisa pakai silat aja. Oh, silat. Gak ada kekuatan. Pencak silat banget. Iya. Ih, pencak silat. Bela nggak ada diri, dua bela minggu diri. Ada ya sayangnya. Iya, kan lagi diusahain kan. Sama Makanya Pak kemarin Pak Prabowo, Prabowo ya. kesana kan buat Mm. boleh lah bos, biar kita Colek. dicolek bos. Dicolek. Enggak bisa. Colek. Boleh lah bos. Dicolek. Satu nomor aja gitu biar Iya, kita dapat iya. emas. Pede banget ya dapat emas kalau masuk pencak silat. Amin ya. Oke Mbak, ini yang udah kita masuk yang serius-serius dikit lah ya ini ya. Oke. Karena katanya kalau dari bocorannya Mbak Sandra tadi sentimennya juga cukup serius ya. Iya. Salah satunya tiba-tiba dari mengejutkan ya. situasi geopolitik. Boleh Betul. ini Mbak diceritakan. Kalau untuk sentimen kita lihat dulu pergerakan market ya. Mm-mm. Hari ini udah belum ya? Belum closing ya? 4 menit lagi. Oke, nah kalau misalnya dari kita sendiri ISG atau bursa Dow Jones Amerika sama Asia semuanya menguat ya, hijau ya. Terus kalau misalnya kita juga tadinya sempat turun, kemudian kita bergerak naik lagi ya. Kalau sentimen dari dalam negerinya sih kita nggak, data ekonomi itu belum ada. Mungkin lebih ke data hutang kita bertambah. Terus kalau data ekonominya belum ada, jadi ini lebih ke banyaknya hijau nih karena laporan keuangan. Jadi banyak emiten yang liris laporan keuangan. Jadi kan bulan ini sama bulan Agustus tuh banyak laporan keuangan yang Q2 ya, yang kuartal 2 ya. Gitu. Jadi kalau misalnya hari ini tuh ditopang oleh emiten-emiten yang laporan keuangannya bagus. Gitu, kayak ASII, terus kemudian ada UNTR, kayak gitu. Kalau misalnya gimana brand? wow, Belum. brand. Kayaknya brand nggak banyak disebut ya sejak dia masuk market reguler Iya, ya. karena kan dia termasuk saham IPO, jadi belum terlalu inilah kinerjanya belum terlalu dan harganya sebenarnya sudah cukup Naik. mahal. Gitu. Jadi untuk investor pemula itu tidak disarankan kayak gitu. Terus kalau untuk bursa dari Jepang sendiri itu mereka kan selama ini mereka seringnya deflasi ya, suku bunga itu sering rendah bahkan minus gitu ya. Kemarin mereka membuat keputusan jadi suku bunga mereka naik biasanya 0,1 nih jadi 0,25%, akan naik 0,25% itu supaya menjaga ekonomi mereka tetap berjalan dan mereka sudah bisa meningkat inflasinya gitu. Jadi biar konsumen masyarakat tuh bisa konsumsinya naik kayak gitu. Kalau dari US sendiri tuh ada data job openings and labor turnover survey JLTS-nya itu rendah gitu. Jadi pengangguran mereka, data penganggurannya naik serta lapangan usahanya menurun kayak gitu. Itu sih kalau sentimen. Oh, satu lagi minyak diprediksi naik karena ada semakin memanas nih karena pemimpin Hamasnya dibunuh ya oleh Israel gitu. Jadi kemungkinan minyak yang dari Juli itu turun. Kemungkinan beberapa hari ke depan akan naik gitu karena semakin memanas kayak gitu. Akan berpengaruh jangka panjang kah? Sepertinya kalau perangnya nggak usai-usai ya, nggak selesai-selesai, ini akan dampaknya efeknya panjang kayak gitu. Karena kan bisa berbagai ini ya dari laut tengah gitu. Terus kemudian belum lagi minyak juga harganya kan US kan produksi minyak dibatasin gitu, nggak ekspor juga kayak gitu. Sedangkan kebutuhan minyak kalau perang terus naik meningkat kayak gitu. Tapi itu nggak ada pengaruh kan Mbak ke kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga untuk apakah ada pengaruh secara tidak langsung
Ke minyak. dari apa yang terjadi perang di Timur Tengah saat ini, kondisi terkini. Dari sentimen geopolitik ini. Enggak, kalau itu The Fed lebih fokus ke data-data ekonomi mereka sehingga memutuskan mereka harus menurunkan suku bunga. Karena data-datanya udah lengkap nih, salah satunya ada data DJOLTS itu kurang baik, berarti kan mereka harus gimana ekonomi biar terus berjalan, terus pengangguran nggak semakin banyak, orang-orang tuh bisa akhirnya berkonsumsi dengan standar kayak gitu. Kalau ini kan orang-orang level penganggurannya meningkat, berarti nggak ada daya kemampuan untuk beli barang-barang selain makanan ya. Gitu, kayak gitu. Oke. Harus juga ya. Kalau dari komoditas hari ini apa yang berhasil menguat, Mbak? Ada nggak yang menguat harganya? Emas, Ada nikel oil. gitu-gitu. Ya, Crude selain oil, minyak. Brent, terus kemudian ada emas naik juga, silver, nikel, udah gitu. Naik semua ya? Iya, tembaga, nikel tuh tembaga ya. Nikel Gas, beda sih. aluminium, copper udah. Ya hampir rata-rata naik. Ini yang paling ngerti nikel. Kasih tahu dong, nikel Coba tembaga apa dong. enggak? Apa sih? Nikel tembaga enggak? Nikel. Bukan. Karena Ya namanya aja beda. Yang satu namanya tembaga, yang satu namanya nikel. ya, tapi beda Juga sih ya. Beda. Iya Beda, kan? beda. Fungsinya juga beda. Betul, Ya, beda. nikel juga macam-macam tuh turunannya. Dan segala Padahal macam. dia Edo tuh emang gitu. Dia kalau dia bertanya padamu Mbak, dia tuh sebenarnya udah tahu Tahu jawabannya. Nggak gitu. Kalau tanya berarti Nggak mau Nggak. nanya. Tapi somehow ya jurnalis itu memang kan menggunakan narasumber sebagai validasi. Ya dong. validasi atau ngetes. Sabar. Iya. Sabar kok ini. Sabar juga menantikan penguatan IHSG untuk bisa kembali mencetak rekor. Karena Iya. hari ini penguatannya sedikit demi sedikit. Iya, hari Padahal ini kemarin ditopang karena laporan keuangan banyak Iya, laporan keuangan banyak kan yang rilis terbit ya. dan hasilnya rata-rata so far so good untuk Q2 ini. dan transaksinya juga cukup gede Banyak nih hari nih. ini ya. Iya benar. 9 triliun ya. Iya. 9 triliun. Lebih Lebih ya. 11,8. 11. Oh, udah Iya. naik lagi. Ayo kita cocokin data kita. Nih di aku 11,9 masih Coba, jalan. Iya masih jalan. Di Belum tutup tuh market ya. di detik ini di 4.01 jam sore ini ISG ditutup di level 7255 Oh iya 11,9. atau naik 13,8 poin sekitar 0,19%. Iya. Naik. Sempat menurun ke bawah level pembukaan pada siang tadi setelah pembukaan sesi kedua. Iya. Kemudian akhirnya naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak saham emiten gitu. Apaan sama emiten? Jadi di ujung-ujung penutupan ini akhirnya Iya, menguat dia naik lagi ya. ya, Betul. naik lagi. Biasanya kalau misalnya ini kan sepanjang hari nih dari sesi pertama sampai sesi kedua itu misalnya nih dalam kondisi kayak gini hijau terus kan, nah tiba-tiba dia turun sedikit itu biasanya ada sentimen atau pengaruh apa tuh Mbak tiba-tiba down gitu? Nah, Apa memang kalau karena itu- transaksinya aja banyak Iya, yang ini? Kalau kayak gini tadi di sesi yang pas dia turun itu biasanya karena market capnya karena laporan keuangan banyak yang bagus jadi banyak juga yang take profit. Oh profit Investor-investor taking ya asingnya ya. Gitu, Oh. jadi sentimennya kayak gitu. I see. Baik. Kalau gitu Masih dengan level saat ini sektoralnya seperti apa Mbak? Yang naik ya Ya, naik dan yang turun hampir paling dalam. semua naik, yang turun tuh energi, non cyclical sama teknologi. Dan yang paling banyak naik itu industrial. Industrial itu ditopang dari ASII, dia naik hampir 4%. Kemudian ada United Tractors 3%. Kemudian dari Hexindo Adi Perkasa 0,37. Yang besar ada Mark Dynamics itu 4,4%. Sama Diandra Media Internasional. Mbak, Ya. kenapa ASII ini sahamnya naik cukup tinggi hari ini? Sementara kalau kita lihat rilis kinerja semester satunya itu kan turun ya, baik dari sisi pendapatan dan juga laba bersihnya. Oke. Dan juga secara industri juga sepertinya kendaraan otomotif yang Turun, selama ya. ini menjadi core bisnisnya Astra juga turun gitu. Kenapa ini? Kalau ASII ini naik karena dia ditopang revenue-nya dari yang UNTR. Dia kan UNTR itu anak perusahaan Oke. ASII. Ya, kalau memang secara year on year memang masih minus 4%, tapi secara
kuartal dibandingkan kuartal sebelumnya, kuartal 1 dia naik 12% dan itu di atas ekspektasi Oh, berarti investor. ditopang sama UNTR nih Iya, betul, sentimennya. batubara. Iya, kalau dari otomotifnya memang masih penjualannya masih melemah ya. Gitu. Berharap benar bisa kerjasama nih dengan BYD ya, biar Iya. bisa mendongkrak penjualan. BYD tuh mobil listrik dari oh Cina. iya, yang kemungkinan akan bekerja sama ya, Iya. bikin pabrik di sini. Dan kalau besok gimana Mbak? ISG. ISG kayaknya sebentar ya. Ini kan hari ini dia menguat. Nah, kalau dari technicalnya dia kemungkinan range-nya bergerak masih di sekitaran berapa nih? 7227 sampai 7227. 7276. Iya. Oke. Kalau misalnya besok ada yang rilis lagi kinerja emiten yang bisa mendongkrak, itu mungkin dia akan naik sampai 7276. Sekalian hari Kamis kan menunggu suku bunga The Fed ya, walaupun Kamis ya? Iya, besok. Keputusannya mungkin masih di level yang sama, belum dinaikin Dipertahankan. ya. Dan juga kalaupun memang sudah diputuskan akan dieksekusinya September ya. Iya, September. Jadi belum bulan ini. Mau pakai hotspot gratis nggak? Nih ada nih. Rinda Sandra. Ntar dia pergi hilang lagi. Iya, ada Bukannya password. di sini ada Baru wifi nggak ada. juga. Ada. Siapa tahu mau menghemat kuota perusahaan. Ih, ngapain Hanya 20 menit menghemat? doang ya. 20 menit doang selama gue di sini. Oke, itu aja. Ada yang mau Ada ditanyakan mau lagi? ditanyakan lagi? Enggak, saya Ada sih. Saya sih udah cukup. Acara-acara enggak ya? Iya, ini Sekalipun ini nggak- Gapensi kan. Iya, acara Gapensi hari ini. Gapensi itu kan gabungan pengusaha konstruksi. Oke. Ada nggak nih sentimennya? Atau Kalau kira-kira konstruksi konstruksi ya, IKN ya. UNTR kan masuk kan konstruksi Iya, berarti ya. Bisa. Iya, sentimennya berarti harusnya IKN kalau jalan terus. Iya, konstruksinya IKN. kita bisa naik nih. Iya. Pembangunannya rame kan nanti. Berharap ya. Tapi udah di investor asing gak sih? Belum. Satu pun. Sadly no. Oh. Masih dari nggak APBN. Sama pengusaha Oke. lokal. Semoga Kita. kedatangan para influencer kemarin tuh bisa menyebarkan Come invest to my informasi. country. Bisa menyebarkan informasi. Tapi mereka nggak ada yang bilang kayak gitu ya kemarin ya. Ih, Harusnya sayang mereka sekali ya. Raffi Ahmad tuh cuma udah gini dong. doang. Mantap top. Gitu Ah. doang. Apaan investor mana tahu kayak Iya. gitu kan. Oh iya, harusnya SOW-nya ketika posting kan harus ada itu Ajakan. mengajak. Gimana ngajaknya? Iya, betul. Come invest to my country. Come. Please come. Harusnya gitu tuh. Kesimpulan. Udah disimpulkan Besok semuanya ini. masih bergerak di level 7.200-an dan juga menantikan sentimen dari The Fed. perilisan suku bunga Ya. The Fed ya. Betul. Oke. Alright. Baik, Mbak terima Sandra kasih silakan Mbak tutup Sandra. sesi Silakan. ini. Kan belum pernah ya kita minta ya. Yang selalu kita minta itu Mbak Sheryl kan. Mbak Tutupnya Sheryl apa tuh ya namanya? saking kita sering banget minta tutup, dia tuh sampai Oh. apa namanya, bukan public speaking Ah, gitu kan, kelas course. public speaking. Iya, iya, ikut iya, course iya, public Demi speaking. bisa Kita promo closing. juga dong di sini. Public speakingnya. Enggak. Enggak lah. Enggak. Oh, Dia nggak mau justru di nggak promoin usah public dipromoin. speakingnya. Kita mau bikin Mbak Sandra juga sampai ikut kelas public speaking Itu promo juga dong. bareng sama Mbak Sheryl. Silakan, Boleh, Mbak. Apa kalimatnya? Terima kasih Detikers, habis ini kita balik lagi. Jangan Itu kemana-mana, dia tetap di sore penutupan gitu. market. Itu dia market Ah. review hari ini. Oke. Terima kasih Pokoknya udah terakhirnya menyaksikan. Tetap di Detik Sore. Jangan Betul. gak cuma hore-hore. Anda ya tolong ya. Program tetangga. Tetangga Program nggak tuh? program Program kakak, ini ya. kakak tertua. Kakak tertua. Oke. Ya. Kesini. Kesini ya. Ya. Oke, demikian Detikers market update kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Yeay. Thank you Mas Sandra. Balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kalau udah masuk ke jam 4 lewat, artinya kita akan ngobrol bareng salah satu redaktur dari kanalnya detik.com. Dan sore ini sangat spesial karena kita akan membedah sesuatu yang lagi heboh juga saat ini. Ada Benar. yang udah susah-susah gitu ngumpulin
iuran, malah uangnya dipakai dengan klaim fiktif. Betul, padahal yang bener-bener make aja itu banyak yang mengeluhkan juga pelayanannya kurang bagus gitu kan, ya tidak memuaskan gitu. Ya meskipun itu oknum, kalau digabungin jadi satu satu gedung. Satu gedung, satu Jadi satu perusahaan, peleton satu ya negara. kan. Nah, itu dia. Takut. Itu dia kita akan bahas bersama pastinya bukan siapa-siapa lagi kalau dari Detik Health. Profesor Uyung. Oh, bukan Profesor Uyung. Saat ini jadinya Kapten Uyung. Yeay. Sailor soalnya kan. Ai Kapten. Sailing, Tepuk sailing. tangan sore. guys. Mas, habis berlayar dari mana? Berlayar dari kubik sebelah ke sini. Padahal 2 hari yang lalu jadi anak SD. Kapan? Yang mana? Oh, joggingnya pakai iya, kostum pakai anak baju SD ya? Iya. Kenapa Mas pakai baju anak SD kostumnya? Punyanya itu sih. Oh. Emang harus pakai kostum? Enggak juga. Eh? Itu salah satu Gimana? salah satu strategi biar fotonya banyak sih, kan lebih catchy Oh, gitu. pasti Oh, orang-orang akan catchy. berlomba ya moto nih. Dan Iya. sampai sekarang masih ada yang ngirimin foto, maksudnya fotografer Oh, fotografer nice yang gitu caranya. kebetulan kenal aku kayak Iya, gitu. iya. Biasanya kan dijual kan di Iya, foto iya. yuk. Nah, Ah, Kirimin. Mana iya, iya. Itu kalau misalnya dikirimin gitu, kita kalau mau ngambilnya harus bayar dulu atau gimana? enggak, itu kan normalnya dijual, memang dijual Ah, ah. di platform kayak gitu. Ah, ah. Lihat Nah, guys. karena yang motret itu merasa kenal kayak gitu, udah aku kasih aja deh daripada Oh kamu beli di gitu. platform kayak gitu. Harusnya kalau nggak kenal diminta duit tuh ya buat dijual sama dia fotonya ya. Kenapa Itu sih? kemungkinan pertama, kemungkinan kedua ini nggak laku-laku ya udahlah kamu ambil aja gitu. Nggak ada ya? Gimana sih ente nah itu? Itu dia. Cecep. Ih, Cecep lagi. si Cecep nih. Bikin juga dong Mas yang Cecep. kostum SMA sama Nah. kostum SMP-nya. Ih, tuh kan dia mah. Lo kalau mau lari biar pakai strateginya Mas Uyung pakai kostum apa? Biar banyak difoto sama orang. Buat Gue apa? pakai kostum biasa juga di foto-foto. Banyak orang ya. Sombong kali. Eh, Kenapa foto-foto yang lari-lari itu mahal sih Mas itu fotografernya? Ya mahal, laku masalahnya. Jadi ngapain juga dijual murah gitu. Tergantung Tapi mahal banget 100.000 satu foto loh. Emang iya? Iya, 100.000. kalau aku ya, Minta aku fotoin sama Chris dong, gratis. Fotoin dong nanti. Gitu. Kapan mau larinya? Tergantung Mas Uyung. Kalau menurut Mas Uyung kenapa tadi? ya karena mahal pun laku gitu, maksudnya ya ngapain dijual murah. Ngapain gitu. jual murah? Itu Karena bisa demand-nya 100.000 tinggi. banget. Orang kan sekarang apa-apa FOMO. Tergantung spotnya sih, kalau di Sudirman Tamrin biasanya memang lebih mahal, tapi Oh, kalau misalnya di gitu. pinggiran-pinggiran biasanya lebih miring. Di BSD gitu, di Bintaro itu rata-rata 50.000. Harga Sudirman dan Kuningan sama nggak? Kuningan hampir Rasuna? sama sih. Sama ya? Pokoknya, Segitiga Dalkot emas Loop lah ya. istilahnya, Dalkot Loop gitu segitu-segitu. Oke. Lumayan ya tuh bisa jadi lahan cuan Lahan gitu. cuan. Tapi itu halal, lahan cuan yang halal. Legal. Kalau yang nggak halal itu adalah memanfaatkan dana yang seharusnya untuk kesejahteraan atau kesehatan orang lain ditipu-tipu, guys. Aduh. Ya. Orang sakit tapi ditipu-tipu. Gimana tuh konsepnya? Iya, dana yang harusnya digugunakan Dana, untuk orang betul. sakit, tapi malah ditipu-tipu alias Ditilep. klaim fiktif. Nah, klaim Ini fiktif. mungkin diceritain dulu sama Mas Uyung. Ini kasusnya sebenarnya sudah lama terjadi, kemudian di-up atau apa, atas dasar apa KPK akhirnya masuk ke dalam sini, Mas? Kalau yang rame sekarang ini memang temuan baru kan, maksudnya temuan baru. Tapi modus serupa, temuan serupa itu sebenarnya juga dari dari dulu fraud itu selalu ada gitu. Cuman Ada klaim-klaim fiktif itu maksudnya. klaim-klaim fiktif atau sebenarnya mungkin ya nggak abu-abu hitam putih kayak gitu, nggak hitam putih gitu, ada yang itu kan juga yang sekarang rame itu kan juga cuman dari 3 rumah sakit, 3 itu pun dari 6 yang diperiksa kan. Sementara jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia ada berapa kayak gitu. Iya, Nah iya. itu belum termasuk yang diaudit kayak gitu. Bisa jadi kalau misalnya diperluas kayak Lebih gitu banyak lagi. lagi. Dan sebelum-sebelumnya kan sebenarnya sudah ada temuan juga yang mirip-mirip seperti itu. Jadi ya memang harus selalu dilakukan sih kalau menurutku, controlling kayak gitu. Kenapa rumah sakit bisa sampai tega membuat dana klaim seperti itu, Mas? Ya Motifnya apa? mestinya ya nyari untung ya, Nyari maksudnya untung. nyari entah pribadi atau kebutuhannya rumah sakit buat nutup operasional atau apalah kayak gitu, kita nggak tahu, tapi yang pasti ya nyari keuntungan. Tapi kok bisa sih Mas bikin dalam artian tagihan fiktif ini? Ada beberapa modus yang kemarin terungkap itu kan ada 3 kan. Yang pertama itu
iya sebenarnya nggak ada tagihan tapi nggak ada diagnosis, tapi dibikin seolah-olah ada, padahal pasiennya nggak tinggal di situ, dokternya yang meriksa juga nggak kerja di situ, tapi dibikin seolah-olah ada itu. Itu yang seperti itu. Atau beneran sakit tapi sebenarnya nggak separah itu gitu, tapi di lebih-lebihin kayak gitu. Atau tagihan misalnya obatnya cuma butuh 5, diakuinya 15 kayak gitu atau apa gitu. Kayak gitu. Ada istilahnya sih inflated billing segala macam kayak gitu, itu ada teknis, mestinya teman-teman dari Detik Finance lebih paham. Kalau jumlah dana fiktif yang diklaim ini ada berapa banyak Mas yang ditemukan dari 3 rumah sakit ini? Puluhan sih yang pasti, 35 apa 50 berapa gitu, aku nggak terlalu ingat aku. Puluhan nih miliar, puluhan miliar. Seingatku. Kalau sampelnya ini 6 rumah sakit yang diperiksa sama KPK ini random kah atau memang atas dasar aduan atau gimana? Nah, aku nggak tahu persis, tapi yang pasti dari 6 rumah sakit itu pun sebenarnya juga nggak semua tindakan diperiksa. Mereka untuk yang temuan kali ini kalau nggak salah itu fokus di dua tindakan, di fisioterapi sama katarak kalau nggak salah. Nah, itu baru 2 itu, karena 2 itu berdasarkan yang sebelumnya itu ya rawan fraud. Sebelumnya kan juga pernah kan yang katarak fisioterapi sama katarak. Oh itu kan yang rawan fraud berkaca dari kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kan juga pernah kan yang katarak kayak gitu. Jadi ya mungkin belajar dari yang sebelumnya, terus ini lebih rawan, terus kemudian fokus ke situ aja. Kebetulan rumah sakit ini kok banyak banget klaimnya, mungkin terus Oh, gitu. jadi pertimbangan. Ya pastinya gimana nggak ngerti, tapi kalau kita lihatnya sih seperti itu. Tapi ini udah terbukti Mas? Masih didalami ya. Jadi dugaannya kalau teman-teman memberitainnya dugaan klaim fiktif kayak gitu. Nah terus untuk tindak lanjutnya, apakah rumah sakit ini udah punya demand gitu kayak dari BPJS-nya minta ganti rugi dari pihak rumah sakit atau seperti apa? Pada akhirnya nanti kan sanksinya ada macam-macam ya, tapi mostly administratif, teguran, terus kemudian perintah untuk mengembalikan ya. Itu yang pelanggaran kategori apa ya, antara berapa sampai berapa itu. Terus yang berat itu pemutusan kerjasama. Jadi kalau misalnya tadinya bekerja sama dengan BPJS, jadi enggak lagi kayak gitu. Sudah banyak belum Mas yang diputus kerjasama sama BPJS atas dasar? Pastinya sudah ada ya, tapi berapa banyak enggak paham juga. Dan yang kena sanksi kan nggak selalu penyedia layanan, nggak selalu rumah sakitnya, bisa juga nakesnya kalau misalnya ada yang terlibat, pegawai BPJS-nya juga bisa. Nah kalau untuk nakes itu pelanggaran berat itu sanksinya bisa pembekuan SKP, jadi sistem kreditnya dia untuk mendaftarkan izinnya dia, atau izinnya yang dibekukan kayak gitu, itu juga bisa. Kayak misal kalau ada dokter gitu misalnya yang terlibat, apa sanksi terberatnya? Terberatnya itu tadi dicabut izinnya, izin prakteknya atau izin dokternya, prakteknya. Izin praktek sebagai dokter sebagai nakes lah. Ini yang ngeri ya kalau izin praktek sebagai konstruktor nggak tuh? Oke. Untuk Iya, oke. Cuman dalam prosesnya juga nggak semudah itu, karena pada akhirnya kan bisa ngeles juga, misalnya dokter kamu bisa merekomendasikan tindakan ini. Menurutku begini, nggak bisa seperti itu. Kecuali yang kayak tadi, misalnya dokternya nggak ngapa-ngapain tapi dicatut namanya untuk mengajukan klaim yang sebenarnya nggak ada gitu tuh, itu beda lagi. Tapi kalau misalnya wilayah abu-abu gitu, bisa pada akhirnya cuma teguran gitu. Oh kamu sebenarnya bisa cuma dengan tindakan ini aja, nggak perlu yang level 2-nya gitu misalnya gitu. I see. Oh aku baru tahu. Kalau kayak gitu mau gimana gitu. Iya. Waktu aku sekolah nggak gitu. Kan ilmu pengetahuan juga berkembang kan. Gitu. Jadi ya nggak selalu gampang sih gitu. Ini kan artinya dari segi keamanan dan lain sebagainya, ini bisa terjadi bahkan beberapa kali gitu kan Mas. Ini ada inisiatif selanjutnya nggak dari pemerintah supaya hal ini nggak keulang lagi? Dari yang aku baca sih, temuan ini kan berangkat dari studi bandingnya tim BPJS sama KPK ke Amerika kan. Waktu itu mereka belajar dari penanganan fraud di Obamacare. Di sana pun dari keseluruhan klaim itu sekian 3-10% itu pasti ada fraud kayak gitu. Jadi ya fraud itu tidak bisa
tidak bisa benar-benar dihindari, cuman bisa diminimalisir dan ya dicegah, diantisipasi aja gitu. Tetap akan ada celah untuk berarti regulasi atau aturan dari rumah sakitnya sendiri gitu ya, harus dari pihak rumah sakitnya juga harus aktif untuk melakukan pemeriksaan gitu ya Mas ya. Kalau misalnya yang melakukan ini oknum. Cuman kalau yang temuan yang kemarin ini katanya sih ini sistematis dan memang didesain banget kayak gitu. Jadi ada kemungkinan dari rumah sakitnya juga ada keterlibatan seperti itu. Jadi rapi banget gitulah intinya. Mas, ini kan dana yang diselewengkan hitungannya adalah dana masyarakat gitu ya. Iya, betul. Dana negara yang disuntikan oleh negara gitu. Kalau penyelewengannya dana negara berarti merugikan negara, merugikan masyarakat, bisa sampai dipidana dong berarti rumah sakit. Harusnya bisa ya. Ya tergantung nanti proses selanjutnya seperti apa, tapi ada terbuka untuk kemudian ditindaklanjuti secara hukum gitu. Teknisnya seperti apa ya teman-teman tidak terlalu mendalami itu, tapi yang kita baca sih ada peluang untuk dibawa ke sana kalau memang ada indikasi pidana atau mungkin perdata gitu. Sejauh ini masih dalam tahap pemeriksaan, Mas? Masih didalami. Dan menyambung pertanyaan dari Maya tadi soal bagaimana upaya memitigasi risiko supaya tidak kejadian lagi nih klaim fiktif dan juga fraud kayak gini, dari BPJS Kesehatannya sudah ada ini belum Mas, upaya yang disampaikan ke publik gitu untuk memitigasi ini? Ya itu kan salah satu upaya juga kan, melakukan audit terhadap klaim-klaim yang suspicious kayak gitu misalnya. Terus kemudian sebenarnya kan juga sudah ada Permenkesnya untuk pencegahan fraud seperti ini. Mekanismenya seperti apa, di situ diatur detail, jenis-jenis pelanggarannya seperti apa, kemungkinan yang terlibat seperti apa, modus-modus gitu tuh sebenarnya sudah di mapping juga. Ya cuma kan namanya kreativitas kan tidak terbatas ya Mas. Ada 1000 jalan menuju Roma gitu ya. Ya memang kontrol harus selalu ada gitu lah. Peluang ada orang curang tuh mau dimanapun selalu ada. Saya kira tuh tadi mungkin ada lobang gitu dalam proses verifikasi klaim JKN-nya. Akan selalu ada. Orang akan selalu mencari kok. Nggak ada pun diadain. Oh ada ya. Susah juga nih. Konoha. Parah. Tahu nggak singkatan dari Konoha? Apa? Ada tahu. Ada singkatannya. Bukannya itu analogi dari yang ada di Naruto? Iya, tapi ada yang bikin singkatan-singkatannya. Coba deh cari. Tapi yang kayak aku bilang tadi Mas, kenapa sih kalau yang pakai BPJS, pasien yang pakai BPJS sama yang nggak pakai BPJS itu dibedain kayak beda gitu pelayanannya. Ya nggak sih, banyak yang komplain gitu. Teman-teman pakai BPJS nih. Lo udah pernah belum pakai BPJS ke rumah sakit? Itu ini kan pernyataan dari masyarakat kan? Ya baca di sosmed. Tapi kan masalahnya banyak, gini, gitu. Iya itu baca di sosmed banyak. Makanya gue nanya. Enggak, maksudnya gue mau cerita ini dulu. Oh mau cerita. Mau cerita. Udah dapet Konoha belum? Udah. Nanti ya kita share ya. Mau cerita soalnya bokapku juga pelayanannya itu pakai BPJS Kesehatan semua dan aman, lancar dan ya sesuai gitu sama prosedur, nggak ada keluhan gitu. Berarti ini mungkin oknum aja gitu. Oknum pada akhirnya. Oknum kah Mas? Benarkah itu apa ya? Jadi kadang-kadang orang juga salah alamat juga ketika ada masalah dengan pelayanan ketika dia menggunakan JKN kayak gitu, tidak selalu yang bermasalah itu BPJS-nya, tapi bisa jadi di rumah sakitnya yang tidak mengatur gimana supaya antriannya lancar segala macam. Sebenarnya kalau masalah dibedakan nggak usah BPJS, asuransi biasa kan juga loketnya terpisah, maksudnya memang beda alurnya kayak gitu. Jadi ya memang beda. Kalau misalnya BPJS kemudian ada yang lebih ribet segala macam, ya ada banyak kemungkinan termasuk dari rumah sakitnya yang tidak bisa menghandle ini, atau pasiennya lebih banyak di situ kayak gitu juga bisa. Artinya secara SOP harusnya tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan yang lain kan Mas ya? Iya. Dari rumah sakit. Beda pasti ada, cuman pada akhirnya plus minus gitu kan. Di mana bedanya? Maksudnya ya, apakah maksudnya loketnya aja beda. Iya, loketnya beda, maksudnya pelayanannya Mas, pelayanannya apakah ada perbedaan antara pelayan BPJS lagi pengguna BPJS dengan pengguna non BPJS gitu. Ketika dia datang berobat ke rumah sakit, apakah ada perbedaan layanan yang disediakan sama rumah sakit atau SOP-nya udah sama aja semuanya seharusnya? Dalam tanda kutip sama itu buat nyenengin aja kan. Kalau
kalau bener-bener sama ya enggak lah. Formulariumnya juga pasti beda kan jenis obat yang di servis. Berarti sama SOP BPJS. harusnya sama. Ya enggak juga kan pendanaannya juga beda-beda kan. Even yang rumah sakit yang asuransi swasta aja, yang Iya. paket ini sama paket ini itu aja juga kan beda. Jadi ya kalau disuruh sama semua ya enggak bisa juga. Maksudnya memang perbedaan akan tetap ada, cuman ya kalau yang dimaksud adalah sama-sama lancar gitu ya, Iya. mestinya sih bisa diusahakan. Bisa sama ya. Walaupun paketnya yang paling rendah kayak gitu ya tidak jadi alasan untuk kemudian disingkirin kayak gitu. Iya. Sebenarnya kan itu kan yang turut Iya, dituntut iya, kan, benar, tidak benar, didiskriminasi. Mentang-mentang paketku paling basic kayak gitu terus kemudian dilayani belakangan. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau perbedaan ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jenis obat yang di cover juga pasti akan beda. Iya. Tadi Konoha mau tahu nggak kepanjangannya? tahu. Mas Uyung tahu nggak? Tahu, Kepanjangan tapi Konoha. tahu. Apa Mas kepanjangan dari Mas Uyung? Apa kebanyakan? Yang tahu. Kita cocokin nih. Kita cocok logi. Boleh kali di-share sini kita ngelihatnya, tapi dari media lain lagi. Nggak usah deh, nggak jadi deh. Dicari sendiri aja di Tikers pokoknya. Udah pada tahu The Tikers, kamu Iya. doang yang baru tahu. Iya nih. Kurang. Canda ya. Kudet. Canda ya. Nggak apa-apa, mau serius juga nggak apa-apa. Lah, Nggak, kita di sini kan nggak cuma bercanda, kita serius, nggak cuma ore-ore kan. Canda. Konoha. Jadi ini BPJS palsu akan dibawa kemana pada akhirnya Mas dari BPJS? Ini kan langkahnya tadi Mas bilang atas dasar inisiatif setelah ada studi banding ke Amerika, BPJS dan KPK bekerja sama gitu. Kemudian setelah ini dilakukan, apalagi langkah-langkah selanjutnya? Konon kalau di Amerika sana tegas, jadi maksudnya kalau ada fraud ya udah kriminal gitu, maksudnya nggak yang sanksinya cuma administratif doang kayak gitu. Nah pengennya sih kita sebagai orang awam yang juga membutuhkan pelayanan optimal kayak gitu, ya kayak gitu juga, maksudnya ketika ada kecurangan kayak gitu dan itu memberikan keuntungan ke pribadi atau kelompok tertentu gitu ya berarti itu egois, jadi harus ada sanksi yang benar-benar tegas supaya adil, maksudnya untuk mencegah yang berikutnya. Kalau mau ada yang bikin fraud lagi pikir-pikir gitu loh. Maksud Mas Uyung selama ini sanksinya nggak tegas berarti? Ya nggak tahu, tapi berharap sih berharap itu. Tegas juga ya, dan kedepannya lebih tegas lagi. Bahwa kedepannya akan ada fraud itu pas sulit dihindari sih menurutku, baik disengaja atau tidak disengaja kan kadang-kadang juga tidak selalu karena sengaja, tapi yang pasti gimana supaya nggak terus-terusan dan semakin banyak kayak gitu. Dan semoga nggak tebang pilih ya. Iya, dan nggak memberikan efek jerah gitu ya maksudnya. Efek jerah, karena supaya menyangkut kepentingan orang banyak itu kan, maksudnya ya dengan kondisi yang ada aja banyak keluhan gitu loh. Apalagi kalau dikorup, disalahgunakan segala macam itu kan semakin kita berharap layanannya akan optimal kan susah juga gitu kan. Ya. Semoga harapan dari Mas Uyung bisa tercapai ya, terrealisasi karena memang kalau kita lihat ya seperti kasus yang terjadi belakangan ini aja, ada yang kasus yang penipuan haji, yang haji umroh itu, haji umroh vonisnya cuma 3 tahun, ya kan? Dan ada lagi kasus yang lebih berat lagi juga vonisnya pendek, bahkan dibebaskan gitu. Ya begitulah, namanya juga hidup ya. Bukan. Walaupun juga memang harus diakui nggak gampang sih. Ya itu tadi, kalau misalnya udah sampai ke level individual kayak gitu, sesimpel menentukan diagnosis itu kan nggak bisa hitam putih. Maksudnya orang bisa aja ngeles gitu. Kenapa kamu bilang ini harus operasi? Sebenarnya bisa rawat jalan aja. Ya menurut guideline yang aku anut seperti ini, begitu bisa juga, atau ya macam-macam sih. Tapi mengingat bisa sampai terjadi fraud, berarti ada bukan bottleneck, ada celah yang dilihat dalam proses verifikasi itu terhadap klaim JKN-nya kan, dan harusnya itu yang bisa dilihat sama BPJS untuk bisa perbaiki seminimal mungkin risikonya gitu. Dalam prosesnya kan nanti kan bisa di mapping juga yang paling rawan, sesimpel itu tadi, tindakan-tindakan apa sih yang biasanya rawan fraud, gitu, rawan dimanipulasi kayak gitu, itu bisa dipetakan kok pada akhirnya itu. Sorry Mas, tadi ke skip saya sing soal 6 rumah sakit ini, itu random ya dipilihnya?
Aku nggak yakin sih karena tidak terlalu ngikutin dari awal. Itu teman-teman Detik Finance sebenarnya kan mulai kan dari. Saya belum gitu. klaim belum nanya ke BPJS sih Mas. Nanti mungkin ini secara terbuka kita undang lagi BPJS Kesehatan ke sini direksinya. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol. Bisa dihubungkan nanti. Iya. Tapi ya itu sih maksudnya bisa. Ini kayaknya ke Detik News sih Mas menurut saya sih. Karena kan KPK kan. Jadi kita ke Detik News aja nanya ya. Iya semuanya bisa sih karena pembinaan rumah sakit itu juga bisa ke Kemenkes juga gitu. Iya oke. Mari kita kawal bersama ini, semoga tidak tebang pilih juga terhadap pengecekannya, penyidikannya, dan juga bisa tersalurkan dengan baik seluruh dana iuran yang udah dikumpulin susah-susahnya sama BPJS Kesehatan supaya bisa dipakai manfaatnya. Atau apa gitu kan serem. Alright. Iya. Semoga trust dari masyarakat. Ya kalau dibilang supaya tidak berkurang ya udah terjadi seperti ini ya, Do ya. Iya, kita harus jalan terus kan hidup. Let's move on. Iya. Terima kasih Mas Uyung. Mas Uyung, terima kasih hadirannya. banyak. Sama-sama. Jangan kapok di undang-undang sama Detik Sore dengan berbagai macam atribut yang kita coba kenakan ke Mas Uyung. Mas Uyung punya atribut sendiri bisa dibawa. Bisa, siapa tahu mau pakai ini baju dokter juga bisa kok. Seragam SD lagi, Bang. Kepikiran lagi seragam SD. Mas Uyung besok kalau jadi itu lagi pakai seragam SD, gue pakai seragam SMA, lu pakai seragam SMP. Boleh. Setuju ya Mas Yansa ya? Seragam SMA. Anita Maya pakai seragam SMA. Gak apa-apa. Tolong disiapin ya. Oke, aman. Ya? Tolong dicatat Irma. Tapi harus ada seragam SMP-nya, nggak mau gue Ya seragam. boleh SMA saya pakai sendiri. seragam SMP, nggak apa-apa. Tapi celananya pendek. Iya nggak apa-apa. Yang penting Anita Maya juga pakai seragam SMA. Roknya juga pendek. Detikers, kita habis ini mau jalan-jalan ke daerah lain di Indonesia dengan Indonesia Detik ini. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore. Lupa lagi nge-lag. Welcome back. Jahat to banget Detik lu Sore. kayak. Gak cuma hore. Hai Detikers. Beneran deh. Terima kasih masih bersama kami di sini. Kita masih akan sampai jam 6 sore nanti. Walaupun dadakan, tapi biasanya kalau yang dadakan tuh makin enak, makin seru. Dan sekarang kita mau kena kata mereka emang harus akan ada momen-momen kayak gini tuh kena. Benci deh gue. Kena deh. Uhuy. Ya udah capek. Berhenti nggak? Capek. Uhuy. Berhenti nggak? Ini kita mau yang mana guys? Trending dulu apa? Depok trending lagi. Tahu gua. Kita bahas itu aja yuk. Gua kesel melihat Dia tuh videonya. mukanya biasa aja. Enggak, gua kesel videonya. Gue juga Itu kesel kok sih. bisa-bisanya digituin anak bayi. Ya Allah. Padahal dia ini adalah seorang influencer. Emang iya benar dia influencer. Katanya begitu. Siapa tahu cuma modus doang. Karena katanya dia Kan banyak influencer yang cuma modus. followers dia tuh influencer parenting gitu loh. Ya Allah. Influencer parenting tapi ironisnya dia melakukan kekerasan ke anak kecil, ke anak bayi. Gue mau bilang kasar. Mau ngomong kasar. Tapi kenapa Depok? Kenapa Depok? Nah ya itu dia. Allah. Gue juga bertanya-tanya. Di antara semua kehebohan ini, fakta demi fakta yang terungkap, kenapa awal mula cerita ini dari Depok? Kenapa selalu Depok yang jadi epicentrum sumber kejadian-kejadian viral? Aduh, ini ada balita berusia 2 tahun nih dianiaya pada saat dititipkan di daycare. Padahal kan harapannya ya, kalau kita titip di daycare itu bisa dirawat, sementara orang tuanya itu bekerja gitu kan, supaya pikirannya juga jadi nggak bertambah-tambah. Ini malah kejadian kayak gini. Gimana ini? Ini ironinya udah di level superior sih, karena itu tadi kata Mai, katanya dia dikenal sebelumnya sebagai influencer parenting. Bayangin, dan followers dia tuh ya nggak sebanyak-banyak gimana sih, 125k kalau nggak salah. Tapi sekarang lumayan, tapi akhirnya Tapi katanya beli itu. Nah itu dia, beli atau enggaknya, valid atau enggaknya tuh followersnya dia juga nggak tahu. Tapi orang-orang sekitar Depok tuh rata-rata pada tahu yang
apa ya yang interest lah gitu dengan Hmm. bidang parenting ini gitu. Iya, katanya Dan si daycare-nya itu favorit ibu-ibu di nah Depok itu ya? emang jadi dia itu akhirnya pas aku searching gitu udah nonaktif Instagramnya, udah nggak bisa ditemuin Sekolahnya? lagi. Instagram pribadinya dia. Instagram pribadinya. Kalau sekolahnya mungkin masih ada karena masih kayaknya. dalam proses Iya, iya, iya. penyelidikan ini kan, cuman disayangkan banget Sangat ya disayangkan. ampun. Jadi kan Padahal orang udah tua- dapet dalam bisnis tuh yang paling penting itu adalah trust dari orang-orang yang bisa mempercayakan duitnya atau kalau misalnya mau berinvestasi ya mempercayakan duitnya. Ini mempercayakan nyawa anaknya loh, bayangin. Asli kan jadi gara-gara ini walaupun sebelum-sebelumnya juga sempet sih ada viral daycare yang mau melakukan tindakan-tindakan keji juga kepada anak-anak yang dititipkan, tapi ini jadi ironi karena di satu sisi ternyata orang tersebut adalah influencer parenting gitu, kayak what kind of influence you made so far. Aduh. Ini Tapi untungnya miris ini sekali. ada rekaman CCTV jadi ada bukti yang valid gitu ya iya iya iya. untuk kejadian ini. Tapi gue penasaran siapa yang oh mungkin ini kali ya dari orang tua sang anak yang melihat kok anaknya begini kemudian meminta CCTV dibuka dan akhirnya terbukti gitu kali ya. Setahu aku di daycare itu jadi ada CCTV yang bisa diakses sama orang tua. Oh gitu. Jadi itu ada salah satu trust dari orang tua yang mau atau berani menitipkan anak-anaknya di daycare tanpa pengawasan langsung dari keluarga gitu ya. Itu karena mereka bisa memantau tuh anaknya lagi ngapain, kayak gimana kondisinya di sana, lagi tidur atau lagi makan atau lagi apa gitu. Nah mungkin seperti yang Edo bilang tadi, mungkin pada saat itu atau mungkin si anak pulang dengan kondisi yang pasti ada luka atau ada apa sih namanya memar. Ada memar atau apa, mungkin akhirnya orang tuanya minta untuk dicek CCTV-nya gitu. Ini dia apa namanya pengejawantahan sebuah peribahasa yang kita kenal selama ini. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh kejengkang juga. Tapi sebelum kita lanjut lagi beritanya, Detikers, kita mau ketemu lagi sama teman-teman dari NTMC Polri yang juga akan mengabarkan kondisi terkini jalanan dari Jakarta. Seperti apa update-nya karena udah jam 5 sore juga. Langsung saja kita bergabung kembali dengan teman-teman dari NTMC. Selamat sore. Halo, selamat sore semua. Brigadir Ade kembali. Kali ini udah berpindah sepertinya. Atau masih Sudah di kawasan Cawang? PGC Jakarta Timur. PGC. Masih geser dikit lah ya dari Cawang ke PGC ya. Otista. Ya kan? PGC itu dengan Otista kan? Iya, betul. Betul sekali. Baiklah. Silakan Brigadir Ade dengan laporannya. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau sudah mulai ramai dari berbagai arahnya, baik dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Cawang ataupun dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kalibata. Dan juga peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku. Dan kemudian juga terlihat bahwa antrian kendaraan di traffic light sendiri sudah mulai ramai. Namun kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Kramat Jati, harap antisipasi adanya aktivitas masyarakat yakni pasar yang memakan sebagai badan jalan di kawasan tersebut bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan pejalan kaki ketika hendak melintasi kawasan tersebut. Dan juga harap tetap bersabar dan menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan meskipun kawasan ini berdekatan dengan kondisi pasar, harap bagi kendaraan roda 2 khususnya tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan juga di kawasan ini terlihat banyak sekali aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Harap bagi angkutan umum untuk tidak mengetem di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan di kawasan ini. Dan kemudian bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang ataupun Semanggi, kami menghimbau juga untuk perhatikan kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan ganjil genap pada hari ini, Anda dapat mengambil jalur alternatif lainnya ataupun menggunakan transportasi umum.
Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Arigato gozaimasu Brigadir Ade. Selamat menjalankan kembali semua. tugasnya. Selamat bertugas. Bye. Bye-bye. Stay safe di sana. Nih, kita dari NTMC beralih kembali ke berita selanjutnya dari Indonesia. Kali ini wilayah di Jawa Timur. Detikers tahu nggak atau masih ingat nggak kasus ada video yang menyatakan sebuah aliran baru untuk bisa bertukar pasangan. Oh iya, pernah. Ya kan kasus terakhir ini atau ya info terakhir yang kita tahu bahwa sang paranormal dan influencer yang bernama Samsudin Jadab alias Gus Samsudin ini kan sudah divonis bebas gitu. Nah, kalau misalnya kita boleh flashback sedikit, kasus video aliran sesat ini yang membolehkan tukar pasangan yang membuat sang influencer atau paranormal ini akhirnya dijerat waktu itu kan. Dan 2 anak buahnya juga dinyatakan tak bersalah. Dan kali ini kita akan mau ngobrol-ngobrol soal kasus ini bersama dengan redaktur dari Detik Jatim untuk cari tahu lebih lanjut seperti apa update dari kasus ini, dan kita tanyakan juga soal Gus Samsudin yang juga sudah divonis bebas ini. Ya. Coba kita menyapa Mas Denza dari Detik Jatim. Apakah sudah bergabung bersama kita? Selamat sore, Mas Denza. Halo Edo, Mai. Apa kabar Mas? Ketemu lagi. Baru ketemu kemarin. Kemarin kita sama Mas Rofi. Oh iya Mas Rofi, 2 hari yang lalu ya. Iya. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Edo, Ini sehat juga, kan? katanya Mas Denza ikutan aliran ini. Bisa pasangan ya? Ini ya, apa namanya, justifikasi supaya bisa bertukar pasangan gitu. Enggak ya Mas ya, jangan ya Mas ya. Jangan ya Mas ya. Ini mic gua nih, biasanya kalau sama Mas Denza mic gua nggak hidup langsung error dia kalau sama Mas Denza, agak sensitif. Hidup ya, aman ya. Soalnya operatornya bukan Insan namanya, Ken kali ini. Jadi bagus gitu. Jadi bagus, aman gua. Waduh. Mas Denza, cerita dong Mas, tadi kita udah share sedikit update terbarunya kan soal Gus Samsudin ini, dia katanya divonis bebas. Ya. Boleh dong cerita flashback lagi Mas, bagaimana kasus ini kemudian mengemuka dan sampai akhirnya Gus Samsudin dinyatakan bebas. Kasus ini kan sebenarnya memang sudah viral ya dari sejak Februari 2024. Nah, Februari itu yang beredar itu memang potongan-potongan video gitu. Jadi ada di snack video, kemudian di Instagram, di TikTok, rame banget waktu itu memang kaitannya sama pengajian yang dianggap ini alirannya sesat nih karena membolehkan pasangan bertukar dengan orang lain gitu ya. Jadi alasannya waktu itu di dalam video kan memang pokoknya suka sama suka ya silahkan gitu. Jadi memang akhirnya jadi kontroversial gitu, banyak orang yang berkomentar tentang video itu sampai akhirnya menjadi perhatian publik lebih luas hingga polisi akhirnya turun tangan gitu kan. Nah, Februari kemudian setelah penyelidikan beberapa waktu pada 1 Maret itu polisi sudah mulai sudah merasa lengkap ya penyelidikannya, dan akhirnya Gus Samsudin dan 2 orang itu pada 1 Maret ditetapkan tersangka gitu dan ditahan. Hingga akhirnya proses penyelidikan, pelengkapan berkas-berkas, bukti-buktinya, kemudian proses pemberkasan juga sudah dilakukan, dan 29 April itu sudah diserahkan ke pengadilan sampai disidangkan untuk pertama kalinya tanggal 1 Mei. Nah, seiring berjalannya waktu memang proses persidangan itu agak panjang gitu ya. Ada beberapa kendala yang terjadi, mungkin seperti JPU itu pada saat menyampaikan tuntutan itu beberapa kali dalam sidang menyatakan belum siap. Nah, itu sampai akhirnya tanggal 29 Juli kemarin, setelah rangkaian sidang yang cukup panjang, hakim memutuskan Gus Samsudin dan 2 orang
dakwa yang lain yang merupakan videografer dan juga editornya itu dinyatakan bebas. Nah ini kemudian yang jadi heboh gitu ya, karena loh gimana sudah prosesnya sudah dilengkapi semua, bukti-buktinya sudah ada, tapi hakim kemudian menyatakan bebas gitu. Kayak gitu ya, Edu. Ini lagi sering banget ya hakim menyatakan bebas padahal udah jelas-jelas baru-baru ada kemarin kan kita ya. Nah kalau yang gitu. kalau dalam persidangan yang Mas Denza sampaikan tadi ada beberapa masalah, apakah apa aja nih salah satunya atau apa hal yang paling memberatkan sehingga Gus Samsudin ini divonis bebas, Mas? Apa statement dari hakim atas hal ini? Ya, ada hakim menyampaikan 2 hal timbangan ya, sampai akhirnya memutuskan Gus Samsudin bebas. Pertama, tuduhan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum yang disampaikan ada berkaitan dengan Undang-Undang ITE lagi, itu kaitannya sama konten, penyebaran konten yang bermuatan asusila gitu kan. Nah ini menurut hakim tidak terbukti, karena pertama Gus Samsudin dianggap tidak terbukti menyebarkan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi maupun dokumen elektronik yang itu bermuatan asusila gitu. Menurutnya yang tersebar itu adalah potongan video dari video aslinya Gus Samsudin yang memang durasinya beda, yang diunggah di akun YouTube-nya Gus Samsudin itu memang cukup panjang gitu durasinya. Tapi kalau untuk yang tersebar kemudian ditambahin narasi pengajian sesat gitu dan lain-lain, itu memang pendek-pendek yang tersebar di media sosial. Nah ini pertama. Kemudian yang kedua, Gus Samsudin dinilai kontennya Gus Samsudin dinilai juga tidak bermuatan sara maupun asusila gitu, karena pertimbangan hakim buktinya konten yang panjang yang asli milik Gus Samsudin itu lolos di YouTube, artinya bisa ditayangkan di YouTube tanpa ada pembatasan gitu ya. Jadi ada dua pertimbangan itu yang membuat hakim akhirnya memutuskan Gus Samsudin dan 2 rekannya itu dibebaskan. Oke, setelah bebas, Gus Samsudin ini apakah artinya diperbolehkan untuk melanjutkan sekte atau alirannya ini, Mas Denza? Apakah memang yang dipermasalahkan masalah penyebarannya di internet saja, ataukah memang alirannya sendiri ada menjadi poin-poin permasalahan? Sebenarnya kan kalau kita ingat lagi, Gus Samsudin ini sudah mulai terkenal sejak berurusan dengan pesulap merah ya, tahun lalu kalau itu sudah. Nah itu kelompok pengajiannya atau yang disebut dia pondok pesantren pun sudah dinyatakan bahwa itu tidak ada izinnya gitu, dan sampai sekarang setahu kami memang izin untuk pendirian pesantren itu belum turun, dan yang dibolehkan adalah praktik padepokannya atau semacam praktik kesehatan gitu ya, kesehatan alternatif gitu. Nah kemudian apakah ini akan dipersoalkan? Lah itu persoalan lain menurut saya, karena polisi sendiri sempat sih menyatakan bahwa dari konten ini bisa jadi ke arah penistaan, tapi ternyata pasal tentang penistaan itu kan tidak dimasukkan dalam tuntutan gitu. Lantas setelah ini divonis bebas, Mas, adakah aduan kembali, apakah dari masyarakat, kelompok masyarakat atau dari jaksa begitu? Nah, kalau dari masyarakat sejauh ini belum ada, tapi kalau jaksa sendiri menyatakan sudah akan menempuh kasasi. Jadi begitu vonis bebas itu diputus oleh hakim, jaksa sudah kami konfirmasi menyatakan kami akan mengajukan kasasi. Nah, prosesnya kapan, kemudian sejauh mana, apa yang jadi ketidaksepakatan dari jaksa, pihak Kejaksaan Negeri Blitar yang menangani kasus ini belum menyampaikan lebih detail ya. Oh, berarti tuntutannya juga belum diketahui, Mas, dari jaksa akan seperti apa? Ya, belum. Jadi mungkin masih disusun, termasuk memori kasasinya kan masih dalam penyusunan. Kalau dari masyarakat atau kelompok pendukung gitu, Mas, sudah ada reaksi belum, Mas? Kalau dari masyarakat sejauh ini belum. Gus Samsudin sendiri setelah bebas itu kan langsung pulang ke padepokannya ya, ke rumahnya. Dan informasinya sore ini juga sudah mulai ketemu sama awak media, sama wartawan. Dia mau memberikan keterangan. Gus Samsudin ya? Gus Samsudinnya. Jadi sampai jam 4 ini tadi, informasi dari teman-teman di lapangan masih belum ada aktivitas yang
signifikan ya. Dia menjanjikan mau memberikan keterangan ke semua wartawan di Blitar gitu, tapi belum ada aktivitas. Nungguin kita kali Mas, biar ya. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Gus Samsudin. Tapi setelah divonis bebas ini, Gus Samsudin juga belum memberikan keterangan apa-apa ya soal kontennya tersebut atau apa yang ingin disampaikan sebenarnya. Dia sih pada saat ditetapkan tersangka kemudian ditahan itu sudah memberikan keterangan ya, lebih banyak dia dia memberikan jempol 2 begini kan. Yang terakhir kemarin memang nggak banyak berkomentar setelah vonis bebas itu. Oke, dari pesulap merah juga belum ada komentar ya Mas? Pesulap merah juga belum. Relate ya ke pesulap merah ya. Mungkin dia bisa memprediksi. Tapi dari pengacaranya kemarin sudah menyampaikan ini sih tanggapan lah ya dari hasil keputusan itu. Pengacaranya ngomong kalau ini adalah keputusan yang biasa karena memang sejak awal dia menganggap Gus Samsudin itu tidak melakukan apa yang dituduhkan sama jaksa penuntut umum, yaitu memproduksi video dan dia punya bukti-bukti yang kuat begitu bahwa video yang beredar yang kemudian viral itu bukan videonya Gus Samsudin tapi berupa potongan videonya miliknya Gus Samsudin yang disebarkan oleh orang lain gitu. Nah, ini penyebaran yang dilakukan oleh orang lain ini ada dipanggilkah? Ini orang-orang yang menyebarkan ini Mas Denza atau memang ini memang terfokus ke Gus Samsudinnya aja nih sebagai tokoh masyarakat? Ya, jadi sejak awal polisi juga memfokuskan ini langsung ke Gus Samsudin ya, karena produser atau produsen kontennya itu kan memang si Gus Samsudin dan juga anak buahnya yang jadi videografer dan editor itu tadi. Jadi mungkin polisi memfokuskannya langsung ke sumber utamanya gitu, langsung diamankan dan kemudian karena terbukti mereka yang produksi ditetapkan tersangka. Tapi yang menyebarkan atau mentransmisikan ini sejauh ini memang tidak ada proses lebih jauh ke sana begitu dari pihak kepolisian. Mas, sebenarnya reputasinya Gus Samsudin ini di sana seperti apa sih? Specifically di Jawa Timur mungkin ya, di daerah beliau di sana tuh seperti apa sih? Apakah memang seberpengaruh itu atau memang hanya karena efek dia ada efek kejut dari si pesulap merah itu terus akhirnya jadi booming namanya gitu? Ataukah memang sebelumnya reputasi dia di sana emang sebagai tokoh masyarakat udah oke gitu? Ya, memang dari sejak kemunculannya Gus Samsudin memang pada saat ada seteruan yang heboh itu tadi ya dengan pesulap merah di tahun 2023 itu. Jadi Gus Samsudin ini kan memang lebih banyak dikenal sebagai salah satu bisa dibilang guru spiritual begitu ya di Blitar itu, punya padepokan sendiri, kemudian dia sering juga bikin konten-konten di media sosial termasuk di YouTube, dan itu konten-kontennya memang bisa dibilang dalam tanda kutip kontroversial gitu ya, ada yang bermuatan bagaimana dia itu bisa melawan hal-hal yang goib gitu ya dan lain-lain. Dan ini memang jadi perhatian publik akhirnya, terutama setelah ada perseteruan dengan pesulap merah. Ya kita tahu sendiri pesulap merah sendiri setelah dengan Gus Samsudin kan namanya juga melejit sampai diundang kemana-mana gitu kan pada saat itu. Oke, Mas mau konfirmasi aja ini kasus dari Gus Samsudin ini disidangkan di Pengadilan Negeri Blitar kan ya? Ya betul. Oke, beda ya sama kemarin kasusnya Dini dan Ronald Tanur kemarin ya? Itu di Surabaya. Di Surabaya ya. Tapi sama-sama masih di Jawa Timur. Kirain dua-duanya di pengadilan yang sama gitu. Betul, kayak Jawa Timur. What happens to Pengadilan Negeri Surabaya gitu? Ternyata dua pengadilan yang berbeda. Ya. Baiklah. Sepertinya itu aja dulu yang bisa kita update ya. Mungkin kita nantikan bagaimana konferensi pers atau penjelasan klarifikasi dari Gus Samsudin yang kata Mas Denza tadi segera hari ini harusnya akan memberikan keterangan kepada teman-teman pers. Dan semoga juga tidak aktivitas apapun yang akan dilanjutkan baik di padepokannya maupun sebagai penasihat spiritual gitu ya, tidak meresahkan masyarakat lah. Karena ini kan apa yang dia lakukan itu benar-benar kontroversial gitu ya. Siapa bilang meresahkan masyarakat? Ya, betul. Banyak yang suka ya. Malah mungkin ada yang menganggap ini jadi hiburan gitu ya. Validasi Mas.
Jangan-jangan ini dianggap validasi. Oh bisa kan bener Buat kata cowok, Oh, iya, iya. buat cewek, buat para ibu-ibunya mungkin kan merasa ini sangat meresahkan. Ayo kita balas. Dilakukan juga. Waduh runyam dah dunia ini. Runyam dunia ini. Aduh. Baiklah. Terima kasih banyak Mas Denza. Jangan sampai tukar pasangan ya Mas ya. Jangan ikuti aliran-aliran Iya, yang membahayakan hubungan rumah tangga kita. Terima kasih Mas Denza. Bisa ingat-ingat tuh. Sehat selalu. Salam sama Sehat teman-teman selalu Detik Edo, Jatim. Mai. Bye-bye. Ada aja nih ya. Iya bener. Itu tadi Mas Denza bilang, itu kan tadi yang dia mengacungkan jempol gitu. Terus yang tadi aku bilang juga ada yang divonis, apa namanya, divonis 3 tahun aja tuh yang Iya, kasus itu. iya. Keluar dari tempat persidangan joget-joget. Literally joget. Oh my god. You only live once. Ya lo nipu. Yet you Astaga also naga. only die once. Astaga naga. Astaga naga. Ih, Kenapa gue you disuruh-suruh? nipu. Nipu orang. Itu pun aku belum mendalami lebih lanjut lagi nih ya, apakah memang dana yang sudah ditipu dari dana umroh dan haji itu. Karena itu kan puluhan atau ratusan orang gitu kan. Itu apakah akan dikembalikan, apakah seperti apa gitu, atau memang cuma divonis aja 3 tahun tanpa ada penggantian kerugian gitu untuk para korbannya, kan itu sayang banget. Ya mungkin Udah itulah memperjuangkan. refleksi dari salah satu kepanjangan dari Konoha tadi ya. Terima kasih loh. Hidden Ambition. Sesaat lagi Detikers kita akan kembali dengan laporan-laporan khas dari Detik sore lainnya. Ya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Tetap bersama kami hanya di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Iklan dong. Gantian kamu merasakan apa yang aku rasakan. Rasain kamu. Sekarang gigit jari. Gue apa itu? Gue tahu. Dia mulutnya masih penuh. Gimana lagunya? Rasain Kamu. Oh, oke. Sekarang gigit jari. Anggun. Makanya jadi. Oh, Takut. Ya kan? Oh, gue kira yang takut. Ada lagunya Anggun judulnya Takut. Bukan bola. Bukan. Cumbu-cumbuan sayang. ih gue gak tau lagi, maaf ya guys. 5 tahun Oh, iya. lagi kau datang padaku. Tepuk tangan, itu dia mini konser kita hari ini guys. Jadi zaman dulu kalau misalnya lo nggak dulu di mana? Di Sumatera, Jawa, Bali atau Lombok? di Sumatera ya. Lu Kan jangan- dulu saya ada. Jangan gitu dong, lu parah banget lu bawa-bawa Kalau Lombok. Lombok tuh 5 tahun lebih belakang dari kita sih. Zona waktunya. Rasain lu, nah lu. Nah, kan ini nih Ganti kameranya. guys, ganti. ini orangnya yang mendiskreditkan Lombok. Ini dia guys. takut-takut tadi tuh. Nih dia yang nyanyi. paling senior, paling Nih, tua, yang paling banyak nyanyi. mintanya. Ya Ini kan? dia orangnya. Ini dia nih. Rasakan. Oh my god. He stole the spot. Makanya cari pacar jangan minta. Nanti videonya dipotong ya, kirim ke Mbak Karin. Ya. Kayaknya dia udah bosan deh ngelihat kelakuan suaminya kayak gitu. Justru suami-suami itu beda kelakuan depan istri sama di kantor. Oh, Anda Ya kan? begitu. Beda. Enggak, dia sama aja dia di mana-mana sama. Dalam seminggu di tag berapa kali? Kenapa sih itu Nggak soal ngerti tek-tekan gue. itu gue belum ngerti deh. Udahlah, ditinggalkan aja tag-tagan Instagram, ada yang lebih darurat nih, ada yang lebih Apa? beritanya lebih serius gitu daripada cuma sekedar nge-tag-tagan Instagram. Apa? Lah, Apa ya?
Tadi ini yang tadi kita sudah bahas, Mbak Sandra juga udah bahas tadi sedikit mengenai apa yang menjadi sentimen gitu ya. Ada pengaruhnya sedikit banyak sentimen dari geopolitik di mana pemimpin Hamas yang tewas usai menghadiri pelantikan Presiden Iran. Oh iya betul. Ya, jadi kelompok Hamas mengumumkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli bahwa pemimpin politiknya Ismail Haniyeh tewas dalam serangan Israel di Iran, Detikers. Dan Garda Revolusi Iran juga mengumumkan kematian tersebut dengan mengatakan kediaman Haniyeh di Teheran, ibu kota Iran, diserang dan ia terbunuh bersama seorang pengawalnya. Jadi Haniyeh saat itu berada di Iran untuk menghadiri pelantikan presiden baru dari negara tersebut. Dan Haniyeh juga telah melakukan perjalanan ke Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan presiden Iran Masoud Pezeshkian. Yes, pada hari Selasa 30 Juli waktu setempat. Dan militer Israel juga tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan kematian Haniyeh. Sampai saat ini apakah sudah ada laporan lanjutan? Statement begitu ya? Belum ternyata. Ternyata Menteri Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan kematian pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh ini dalam serangan di Iran. Namun salah satu menteri dalam kabinet pemerintahan Israel menyambut kematian Haniyeh dalam pernyataan via media sosial nih. Eliyahu menjadi pejabat senior pemerintah Israel yang pertama kali memberikan reaksi atas kabar kematian Haniyeh. Komentar Eliyahu ini muncul saat laporan media-media lokal berbahasa Ibrani menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan jajaran menterinya untuk tetap diam mengenai laporan pembunuhan Haniyeh di Teheran ini. Jadi memang secara resmi belum ada statement ataupun komentar dari pihak Israel ya. Tapi kalau dari gitu. Hamas sudah mengkonfirmasi meninggalnya Ismail Haniyeh sendiri sebagai pemimpin biro politiknya Hamas. Dan melihat kejadian ini, kita nggak tahu nih, it's either perangnya akan semakin panas atau justru perangnya akan berakhir karena telah terbunuhnya pemimpin biro politiknya Hamas. Iya ya, tapi tentunya kita berharap ini berakhir ya. Apapun ini, ya apapun sentimennya, resikonya. Ya, betul. The war has to end gitu. Whatever it takes, karena it is war. Iya. Apalagi dampak positif gitu dari sebuah perang, yang ada cuma dampak negatif. Jadi mudah-mudahan sentimennya mereda untuk perang, lebih ke arah perdamaian. Kan soalnya musiknya fade in gitu ceritanya, dia makin gede. Selain daripada pemimpin Hamas yang kita dapatkan laporannya sudah meninggal dunia, juga laporan lainnya masih tentang Ismail Haniyeh. Ini meninggalnya kan gara-gara pelantikan di Iran kan. Nah, warga Gaza sendiri dilaporkan kecewa pada Iran atas meninggalnya Ismail Haniyeh ini. Yang artinya penjagaan atau keamanan mungkin ya. Terkait penjagaan dan keamanan. Yang akhirnya warga Palestina nih bagaikan sambaran petir katanya berita tersebut, yang sudah lelah dengan perang juga. Beberapa warga Gaza menyatakan kekecewaan pada Iran karena tidak mampu melindungi Haniyeh sendiri. Dan Qatar mampu melindungi Haniyeh selama 10 bulan, tapi Iran tidak mampu melindunginya bahkan untuk beberapa jam, kata salah seorang warga Deir al-Balah lainnya, yaitu Yosef Said, yang dilansir dari AFP. Jadi kita nantikan bersama seperti apa dampak dari kejadian tersebut. Semoga semuanya membaik kepada arah yang lebih baik. Yes. Yang ingin kita rasakan manfaatnya lebih baik juga, tentunya apa yang sekarang sedang terjadi atau yang dalam progres lah di IKN, ya kan? Apalagi tuh? Ada, jadi mulai 5 Agustus nanti ada rute kereta tanpa rel di IKN yang katanya akan mulai beroperasi, Detikers. Hah? Bukan rutenya doang, tapi udah beroperasi. Nih dengerin ya. Oke. Jadi boleh sambil makan roti nggak? Boleh sambil ngambil. Take your popcorn or your coffee, snack and drinks lah. Boleh, silahkan sambil dengerin ya. Mai, terima kasih. Jadi mulai 5 Agustus 2024 ini Detikers, moda transportasi autonomous rail transit
alias kereta tram tanpa rel bakal beroperasi di Ibu Kota Nusantara di IKN Kalimantan Timur, dan Presiden Jokowi bakal pertama kali menjajal moda transportasi ini. Dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ART akan beroperasi dengan rute mengitari Jalan Sumbu Kebangsaan di IKN, dimulai dari pusat Sumbu Kebangsaan, kemudian berputar ke Sumbu Timur dan Barat sesuai arah jarum jam. Nah, kereta tanpa rel ini akan beroperasi dengan kecepatan jelajah 40 km per jam. Cukup slow ya dia jalannya ya. Jadi Budi Karya Sumadi menargetkan headway atau waktu tunggu di setiap pemberhentian tram ART ditargetkan hanya 5 menit aja. Jadi nantinya ada satu trainset tram otonom yang akan beroperasi di IKN, ada 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang. Dan ART sendiri dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusi dengan marka jalan dan magnet, sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga pemakaian energi. Jadi sudah ada satu rangkaian kereta tanpa rel yang tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Dan setelah proses kepabeanan selesai, rencananya per 1 Agustus besok, kereta tanpa rel ini akan dipasang di IKN. Sementara satu rangkaian lagi akan tiba di Indonesia hari ini, 31 Juli 2024. Keren banget. Bagus, mudah-mudahan memang bisa beroperasi dengan baik. Tidak tergesa-gesa dioperasikannya, karena memang ini kalau beneran beroperasi nanti jadi sejarah baru juga. Terakhir kali tuh kita punya tram, ini kan semacam tram ya. Iya. Itu pas zaman penjajahan Belanda di Batavia. Wow. Dan ini tram hadir kembali, dan ini tramnya listrik. Kalau dulu zaman Belanda kan masih pakai diesel ya. Nah, kalau sekarang pakai listrik, ini menjadi monumental yang sangat dinantikan untuk kemajuan dari pembangunan di Indonesia. Tapi nanti kira-kira yang akan menggunakan ini para ini aja ya? Para warga pegawai yang ada, pemerintah. Pegawai pemerintah maksudnya yang ada di tinggal kawasan di IKN kawasan itu ya. inti pusat pemerintahan IKN itu. Berarti nggak bisa keluar ya, memang khusus untuk di IKN Sepertinya aja sih ya? khusus IKN saja ya, karena memang IKN ini kan tidak diperkenankan masuk kendaraan konvensional. Betul. Semuanya harus listrik, berbasis listrik, dan kereta tram ini diharapkan menjadi salah satu moda alternatif selain daripada kendaraan roda 2 dan 4 yang bisa dipakai di IKN nanti. Betul Gitu. sekali. Aduh, pengen deh ke IKN. Aduh, udah pernah belum sih Belum ke lagi. IKN? Aduh, undang dong. Undang Kayak gitu. dong. Detik sore live from IKN gitu. Terus Possible kata nggak sih? otorita, who are you? Detik sore. Detik sore? Detik sore. Detik sore what? Knock knock, who's there? Nah, Jangan, nanti orangnya nonton. nggak mungkin dia nonton. Kita bahas ini lagi yuk, yang tadi kita Nggak sempat mau. singgung. Mau dong, Enggak. mau dong. Paksa dong. Iya mau dong. Paksa. Mau please. Ih, takut banget. Ih, nanti ini Mintanya jatuh. dipaksa. Tapi jangan dengan kekerasan. Oh ya, mau please. Ya gitu, boleh. Yaudah. Apa sih freak Langsung banget. lulu. Freak banget. Ini yang soal penganiayaan balita tadi. Oh iya. Kenapa? Kita mau kasih update-nya masih juga. masih belum puas panas hati ini. Iya, membaca berita masih ini. harus dikabarkan. Siapa tahu tadi Detikers ada yang nggak nonton dan belum tahu juga informasinya soal seorang balita yang ditemukan lewat sebuah video CCTV berusia 2 tahun. Balita tersebut diduga dianiaya saat dititipkan di daycare WSI di Cimanggis, Depok. Lagi-lagi Depok. Orang tua mengungkapkan anaknya ditendang sampai ditusuk oleh terduga pelaku berinisial MI yang juga pemilik daycare. Tanggal 10 Juni 2024 itu anak saya mendapatkan kekerasan berupa pemukulan di beberapa bagian tubuh, lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh sampai dia tersungkur. Lalu juga ada ditusuk di bagian punggung, kata sang ibu dari korban ini. Dan penganiayaan ini cocok dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh orang tua. Korban sempat memar-memar sepulang dari daycare juga, dan RD sang ibunda korban ini mengetahui adanya kekerasan tersebut setelah mendapatkan laporan dari guru di daycare. Penganiayaan ini baru diketahui oleh orang tua pada hari Rabu tanggal 24 Juli. Jadi dari 10 Juni ke 24 Juli. Cukup jauh ya rentang reveal dari kasus ini sendiri. Udah dilaporkan ke polisi juga dan udah diadukan juga ke KPAI untuk kejadian tersebut. Di dalam laporan tersebut disampaikan awalnya orang tua atau pelapor mendapatkan informasi bahwa anaknya selalu histeris ketika
melihat pelaku, kemudian orang tua melihat dari rekam CCTV, terekam tindakan penganiayaan dilakukan oleh pelaku kepada korban. Jadi ada semacam trauma ya dari sang anak, akhirnya kenapa dia kok teriak-teriak gitu setiap ngelihat sang sang pelaku gitu. Jadi akhirnya ditelusuri lah dan didapati ternyata penganiayaan tersebut dilakukan oleh pemilik daycare dan juga seorang influencer parenting katanya. Nah, inisialnya MI. Siapa itu? Aduh, kok namanya udah banyak yang tersebar, udah pada tahu juga. Cuma karena memang kita mengutamakan asas praduga tak bersalah, nanti kita ikuti dulu bagaimana kelanjutan dari proses penyidikan ya. Iya. Tadi kan nanya MI, itu siapa? Iya, manajer investasi. Oh, kalau itu mah sesaat lagi Detikers. Kita akan kita akan didatangi kembali oleh Mas Firman. Seperti Kedatangan biasa. kembali ya. Kalau hari Rabu kita pasti membahas hal-hal yang menambah ilmu kita mengenai finansial dan juga yang paling penting nih investasi. Ya kan? Betul, investasi adalah salah satu hal paling penting dalam menjaga, mengamankan masa depan. Ya kan? Yoi. Mager. Lo nyebut gua mamen ya gue balas mager dong. Bukan, itu mamen itu sebutan zaman dulu. Tahun berapa sih tuh mamen tuh? Tahun berapa sih? 90-an. 90-an tuh Anita Maya udah kuliah ya Detikers ya. Jadi ya kebayang lah. Suka fitnah tau gak sih? Beliau sudah sesenior apa? Fitnah. Kalian gak usah fitnah-fitnah aku. Gak fitnah, kalau fitnah mah lebih kejam daripada pembunuhan. Iya. Oh iya. Wah parah banget 18. Gue baru mau bilang oh 90 lebih muda dong gue. Taunya 18. Enggak, lo tuh beda-beda tipis lah sama Wolverine. Hidupnya tuh ratusan tahun. Tapi nama saya bukan bayi, jadi tidak valid itu, tidak valid. Ya udahlah Detikers, biarkan Anita Maya dengan rahasia umurnya yang sebenarnya kita semua udah tahu itu. Ya 45 lah. Kita kembali sesaat lagi. Habis ini ada Sunset Talk Save the Best for Last, segmen terakhir dari Detik Sore. Kita akan belajar investasi. Kali ini soal Anda yang FOMO. Kita akan kasih pelajaran bersama Mas Firman Marihot dari Investasiku. Sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jali-jali. Beda acara. Iklan. We're back. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Detikers, lihat kita sudah dandan kayak gini, gak mungkin narsum kita juga gak dandan. Harus matching dong, match the vibe katanya, ya kan? Seru juga ya punya rambut gondrong, gue belum pernah loh. Enak gini-gini tuh. Tuh digini-gini tuh kayak narsum kita nih. Boleh diarahin kameranya Detikers. Ada Pak Firman Marihot di sini, si digital officer dari Investasiku. Coba Pak Firman. botak jadi yang pakai rambut ya. Udah ada rambutnya biru lagi. Tapi keren ini kayak rocker kita. Pak Firman tapi pernah gondrong gak Pak? Gondrong pernah. Oh pernah. Kapan terakhir kali gondrong? Waktu SMP gondrong. Oh gitu. Emang boleh SMP Oh di gondrong? ini ya Kanisius ya? Bukan. Kok boleh? SMP gondrong? Oh yang punya sekolah. Enggak, kalau pas lagi liburan rambut gondrong. Oh, tapi gondrongnya sepanjang ini? Enggak nyampe segini. Oh, enggak sepanjang ini ya. Ini adalah dampak dari kalau misalnya FOMO Detikers. Karena kita FOMO akan rambut gondrong, jadi kita pakai. Padahal sebenarnya nggak bagus ya Pak. Kalau dilihat kayak gini betul. dampak dari FOMO nih nggak bagus akhirnya. Jadi kalau misalnya mau FOMO itu emang harus diaplikasikan dengan benar gitu. Jadi nggak cuma sekedar FOMO ikut-ikutan, tapi malah jadi buang-buang tenaga, buang-buang duit. Apalagi kalau mau investasi, jangan yang bodong. Apalagi cuma karena modal FOMO doang. Ini nggak cocok, dia FOMO pengen pakai rambutnya. Kita kenyahkan saja penampakan Wocela ini. Kita foto dulu kita. Oke. Selfie ya? Ini sebuah selfie. Selfie lagi live gini emang boleh? Boleh lah, ini kan Detik Sore. Oke, itu ceritanya sunset. Oke, 1, 2. Oke. Jadi kita tuh pakai kayak gini buat ngasih tahu kalau FOMO itu efeknya
nggak baik ya. Iya. Dia rambutnya kayak abis kena badai. Iya, Badai padahal Katrina. nggak ada angin padahal ya. Bener nggak Pak? Kalau FOMO tuh dampaknya nggak baik Pak? Ya, betul. Kalau ya. kurang persiapan. Ya, kan? betul. Tapi identik FOMO kan dengan hal yang negatif ya. Ya. Jadi kalau FOMO itu bicara tentang perasaan cemas atau ketinggalan tren. Fear iya. of missing out. Betul. Nah, jadi ketinggalan tren. Nah, ini kalau kita bicara tentang keuangan, kita melihat ini paling banyak dampaknya kepada belanja. Belanja yang nggak terkontrol sampai yang mungkin belanja yang impulsif ya. Jadi nggak pikir panjang, pokoknya dia beli tanpa memikirkan konsekuensinya di awal. Wah itu saya Pak, zaman dulu. Oh, sekarang udah enggak ya? Insya Allah masih istiqomahnya sih gitu. Sekarang Iya, udah tobrut ya. Gak boleh tau bilang tobrut. Iya kenapa? Oh tobat brutal maksudnya. Tobat brutal Tapi nggak kan, boleh, udah. nggak boleh lagi nyebutin orang tobrut. Ih, Ada kenapa? pasalnya. Ah serius? Iya, Oh ada my pidananya. God, kan aku nggak tahu. Tuh, nggak boleh ya, Emang disensor. kenapa? Emang kenapa? Bentar aku cari dulu. Itu di undang-undang apa kekerasan seksual kalau nggak salah. Oh, emang dia merujuk pada kata-kata negatif atau Iya. arti negatif ya? Ya, mungkin ya. Edo nih. Iya bener, nggak boleh lagi bilangin itu. Ya udah biarin aja dia mencari statement dia, pembenaran dari statement dia tadi ya, Pak Firman. Iya. Kita lanjut aja bahas mengenai FOMO. Ini kan sebenarnya FOMO ini jatuhnya kayak budaya juga ya, culture juga gitu ya. Apa sih sebenarnya pengaruh terbesarnya budaya FOMO ini ke pengeluaran dari masyarakat kita? Ya, dampak negatifnya ya, kita lihat kan kalau di era digital seperti sekarang ya, peran dari sosial media itu sungguh membuat FOMO ini nggak baik ya. Buat untuk kalau kita bicara keuangan, kita bicara terkait dengan spending ya, belanja. Iya, iya. Nah, dampak negatif yang pertama adalah pengeluaran yang tidak terkontrol. Jadi budaya FOMO ini membuat sehingga kita sulit untuk mengontrol pengeluaran kita. Nah, kita belanja barang-barang yang sebenarnya nggak diperlukan demi mementingkan gaya. Ya, supaya tetap tren ya, supaya bisa ngikutin tren. Itu Banyak yang banget pertama. itu Pak terjadi di kota-kota besar. Bener. Betul. Apalagi kayaknya beberapa produk gitu yang mereka bisa bikin sistem marketing itu supaya orang-orang jadi FOMO gitu. Iya. Padahal sebenarnya kayak contoh misalnya Apple. Kesebut. Sponsor nggak lu? Sponsor nggak? Produk buah nih misalnya ya, gadget buah nih. Ya. Semua orang juga banyak yang pakai. Ya udahlah. Contohnya Ya. contoh lah ya. Itu kan kalau misalnya repot, lagi repot banget. Ntar kalau ngomong kena pasal lagi gue. Padahal salah loh yang dia bilang itu. Tolong ya, melenceng. Kayak yang tadi tobrut itu kalau ke perempuan bilangnya itu Iya, kamu dianggapnya merasa. enggak. Udah boleh langsung lanjut. Kalau dia elaborasi agak jauh kita. Iya, iya, oke. Tadi, nah itu misalnya contohnya dengan sistem marketing yang sedemikian rupa bisa membuat kita yang tadinya ngerasa sebenarnya handphone kita misalnya sebaik-baik aja gitu, tapi dengan sistem marketing yang wah sedemikian rupa lah gitu, ada keinginan akhirnya kayak iya nih kayak gue harus ikutan PO nih, iya harusnya kayak gue ikutan ini nih. Betul. How to control hal-hal kayak gitu, Ya, Pak Firman? nah jadi ya kembali lagi berarti dia harus mencegah yang tadi ya, belanja yang impulsif itu. Jadi dia harus memikirkan misalnya efeknya seperti apa. Karena kita lihat efek yang kedua yang tadi yang itu adalah hutang konsumtif. Iya betul. Ya, contoh yang tadi disampaikan Mbak Mai gitu ya. Misalnya sekarang penjualan semuanya menggunakan apa? Sosial media. Iya. Betul. Ya, wah Digital. ini murah. Ya, nah, Cicilan lalu, ya, ini ringan. flash sale gitu ya. Nah, cicilan ringan, lalu 66, misalnya 55, 44 tiap bulan ada aja. Itu yang membuat yang tadi ya, yang kedua utang konsumtif. Nah, ini kalau misalnya yang pertama dan kedua udah jadi nih, biasanya akan kena yang ketiga. Nah, akibat yang ketiganya apa? Akibat yang ketiga tidak punya dana darurat atau tabungan, dana punya investasi. Kenapa? Karena fokusnya udah pada belanja. Ya. Nah, fokusnya udah pada belanja, fokusnya udah pada yang tadi ya, pengeluaran yang impulsif tanpa mikir panjang, tahu konsekuensinya di awal seperti apa. Fokusnya pokoknya adalah gua harus tetap tren nih, ngikutin tren ya. Karena kan sebenarnya ini adalah FOMO ini perasaan takut ketinggalan tren atau perasaan takut orang lain mengalami sesuatu pengalaman yang lebih baik dibanding yang dia alami. Makanya apapun pokoknya supaya bisa ikut tren, ya gua beli deh, gua belanja deh. Nah, kejebak utang konsumtif, pengeluarannya impulsif. Yang ketiga berarti kena yang namanya nggak punya dana darurat atau nggak punya buat tabungan. investasi. Nah,
Kalau udah kena 1, 2 dan 3, kena yang ke berikutnya. Mulai cemas. Cemas finansial. Ya, stres finansial. Kenapa? Karena pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya. Nah, kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatan, mulai pinjol. Cemas. Nah, Pinjol to the rescue. Betul. Itu bisa dibilang berarti budaya untuk mengontrol, bukan budaya untuk mengontrol, cara atau bagaimana kita mengontrol supaya tidak FOMO ini adalah dasar dari segala macam perencanaan keuangan yang mau kita lakukan, Pak. Betul. Sebelum ke investasi dan dana darurat sekalipun. Betul. Gitu. Karena kalau kita mau bicara investasi atau perencanaan keuangan efektif itu ada 3S, Mas. Yang pertama adalah spending, yang kedua saving, yang ketiga securing. Ya, nah spending ini yang kalau kita lihat di zaman sekarang, yang era digital, yang era yang sosial media, yang memperparah sosial media, ditambah lagi dengan selebriti, influencer, selebgram, bahkan teman-teman kita pun mereka mempertontonkan kehidupan mewahnya, glamornya. Betul banget ya, lagi. Lalu kuliner yang baru yang lagi tren, gadget yang baru yang lagi tren, liburannya lagi tren, bahkan nih olahraga juga jadikan semacam tren juga. Lari maraton tapi sepatunya itunya mahalnya minta ampun. Jadi gitu Pak ya. Firman mengencourage orang-orang nggak usah terlalu mempertontonkan kemewahan di sosial media. Low-key aja Pak ya. Yes. Ya, tampilkan. Sebenarnya bukan masalah yang ditampilkan nggak sih, tapi lebih ke dirinya sendiri. Gimana? Karena kadang-kadang yang ditampilkan di media sosial itu tidak sesuai pada kenyataannya dan akhirnya berimplikasi buruk ke orang. Setuju banget. Ya, budaya sekarang kan anak-anak lebih suka flexing gitu ya. Nah, itu tanpa disadari mempengaruhi yang lain. Jadi menurut saya tadi menjawab pertanyaan yang Mbak Mae, selain kita tidak impulsif, ya kita mesti membangun gambar diri kita bukan di atas apa kata orang, tapi keyakinan kita bahwa kita memang harus misalnya menghemat, harus punya tabungan, harus punya investasi, ya karena memang kita punya tujuan yang harus kita capai dan kita bangga akan tujuan yang akan kita capai, pencapaian kita capai, bukan karena ikut-ikutan tren yang akhirnya nanti kita kejebak yang tadi tuh. Begitu. Kalau nggak FOMO ini YOLO. You only live once. Tapi saya lebih mau pakai YODO aja. You only die once. Yes, you only live once, but you also only die once. Gitu ya. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Tapi Pak, itu teori. Prakteknya nggak semudah itu, Pak Firman. Betul. Ada mantra-mantra atau mungkin kiat-kiat gimana sih caranya supaya membentuk atomic habit supaya bisa lepas dari yang namanya budaya FOMO ini, Pak. Oke, nah yang pertama yang tadi ya dia harus punya rencana ya, makanya kita bicara finance coaching atau misalnya personal finance, berarti dia harus punya anggaran dan rencana keuangan jangka panjang. Pak, rencana ini harus dituliskah atau diangan-angan aja? Harus pertama angan-angan dulu, baru diimplementasikan ditulis, lalu mulai dieksekusi. Jadi berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya, untuk mencapai itu kira-kira berapa saving atau tabungan atau uang yang saya sisihkan untuk itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting yang tadi, menghindari pengeluaran impulsif. Caranya gimana? Tunda selama 24 jam keputusan membeli. Oh, jadi kalau misalnya saya pengen beli iPad deh kayaknya. Terus kalau pas dari 24 jam itu kita bisa nunda, berarti nggak se-urgent itu. Betul. Tapi kalau kita mimpi-mimpiin terus, katanya soalnya gini Pak, kalau misalnya barang itu sampai ke bawah mimpi atau kita pikirin terus, udah beli aja gitu. Itu bisa jadi validasi buat kita. Nah itu YOLO, YODO itu. Ya, tetapi mungkin salah satu yang paling manjur menunda selama 24 jam. Kalau misalnya itu masih bisa ditunda, itu berarti namanya keinginan. Kalau nggak bisa ditunda, oleh karena itu kita bisa mati atau ada sesuatu yang terganggu mempengaruhi kita, nah itu berarti kebutuhan. Nah kalau mau lebih yakin lagi ya tunda lagi 1 kali 24 jamnya lagi, gitu kan. Nah yang ketiga, kurangi waktu untuk menghabiskan waktu kita di sosial media. Nah kenapa? Karena kan FOMO itu geraknya buat masifnya di sosial media. Kayak Mas Firman dong, sosial medianya dikelola orang lain, jadi dia nggak ngeliat sosial media. Ya makanya saya nggak tahu tadi Mbak. Ya siapa? Pak Firman sibuk soalnya lah, kita banyakan nganggurnya. Saya aja minta bantuan Dela tuh untuk ini. Banyakan nganggur, susah juga Pak. Mungkin Pak Firman punya cara gimana supaya pengangguran nggak banyak menghabiskan waktu di sosial media. Hiburan soalnya. Masalahnya sosial media juga kan
ya kita we live in this kind of world gitu untuk bisa untuk update segala macam semuanya kayak ngeliatin. Apalagi jurnalis tuh harus banget mantau sosial kalau media. profesi-profesi yang seperti itu memang harus ya. Nah, kalau konten kreator ya memang harus. Mereka mesti lihat kan, mana ini yang lagi viral, keywords-nya apa nih. Mereka harus masuk ke sana. Tetapi kalau itu udah sampai mengganggu ke diri kita, misalnya sampai kita nggak bisa menjaga budaya belanja nih karena FOMO ini, ya mau nggak mau kita harus pastikan, ya saya harus kurangi. Supaya tekanan sosial untuk saya terpapar dengan yang namanya belanja karena FOMO ini saya bisa hindari. Nah itu, jadi itu yang paling penting. Jadi kita mengurangi dari terpapar dari sosial media supaya kita tidak kena budaya belanja karena FOMO, seperti itu. FOMO yang akhirnya bikin kita belanjanya urak-urakan, termasuk FOMO untuk cepat kaya Pak juga. Selain untuk belanja untuk barang-barang yang mungkin impulsif, juga FOMO akan pencapaian orang lain. Misalnya kita ngelihat ada influencer atau mungkin anak muda yang seumuran kita, wah ini duitnya udah banyak gitu, atau temen kita lah misalnya yang seumuran kita. Yang itu juga lagi tren juga tuh, yang dalam 2 hari bisa menghasilkan 250 juta. Jadi dari berjualan e-book. Oh iya, banyak yang gitu-gitu. Sekarang tuh lagi rame tuh orang-orang jualan e-book. Tapi sebenarnya yang tidak dilihat sama orang adalah dia sebagai orang, a person, dia membangun personal brandingnya kan udah bertahun-tahun lama gitu. Ya mungkin e-book ini adalah momentum dia untuk yang dia pakai mendapatkan ratusan juta. Nah kan pasti kalau untuk di sosial media pasti clickbaitnya pasti ngambil yang kayak gitu kan, Pak Firman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sosmed sekarang, ya memang betul harus bisa mengontrol itu. Betul. Nah itu tadi yang Mas Edo bilang bisa tuh. Jadi ibaratnya FOMO yang positif. Ya, jadi kita masuk dalam komunitas atau kelompok yang misalnya bahas bagaimana mengelola keuangan secara baik, ya, atau berinvestasi secara baik. Jadi kita bisa berbagi pengalaman atau belajar dari pengalaman mereka, sehingga kita bisa menempatkan atau mengelola keuangan kita secara baik. Nah, bisa seperti itu juga. Nah, jadi yang penting adalah kita tahu ini bisa mengganggu ke kita punya tabungan nggak, bisa mengganggu ke investasi kita nggak. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak punya tabungan, dengan FOMO ini, walaupun misalnya kekurangan tabungan atau kekurangan investasi, karena belanja yang begitu masif ini, yang nggak terkontrol ini, yang ada malah tabungannya habis, yang ada investasinya harus dicarikan habis. Nah, itu yang perlu kita elaborasi juga Pak Firman, soal bagaimana FOMO akan pencapaian orang ini, misalnya kita lakukan lewat investasi, apa aja sih soal investasi yang dasarnya perlu diketahui sama orang gitu Pak, untuk nggak terjun dalam jebakan Batman FOMO ini. Ya. Tadi yang paling pertama adalah dia harus punya tujuan perencanaan dia. Misalnya buat tujuan keuangan spesifiknya apa nih? Misalnya yang pertama, step-stepnya kalau saya mau investasi harus punya dulu tabungan atau dana darurat. Berarti saya harus nabung dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu pengeluaran yang harus keluar sehingga saya tidak bisa menyediakan dana tabungan darurat, nah berarti saya harus kurangi itu dengan cara tadi menunda keputusan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nah, kalau misalnya itu udah, ya berarti saya bisa berinvestasi. Nah, artinya apa? Saya mesti cari lingkungan yang bisa mensupport saya untuk mencapai tujuan tersebut. Itu yang paling pas. Jadi membuat atau ada di dalam sebuah komunitas. Jadi atau gabung kelompok. komunitas. Ya, gabung komunitas atau rajin ikut Detik Sore seperti hari nonton, ini. Ya, nonton. Sehingga mereka mendapatkan semacam insight baru. Betul. Ya. Tapi harus tetap ini Pak ya, mengingat bahwa dana yang kita tempatkan itu apakah benar logis tawaran investasinya dan juga legal kah? Betul. Karena kadang-kadang juga yang sering dilewatkan 2 hal itu Pak, padahal 2 hal itu yang harusnya juga jadi dasar ya. Betul. Kalau akhir-akhir ini saya kadang agak merasa miris ya. Jadi kenapa, Pak? Ya itu, kita melihat sekarang misalnya saya pernah bilang sandwich generation. Satu sisi mereka menanggung anaknya, satu sisi menanggung orang tuanya. Lah, ditambah lagi dengan yang tadi tuh, ya terpapar FOMO, belanja yang nggak terkontrol untuk mempertahankan tren. Akhirnya lari kemana? Ke penggunaan pinjol. Lalu ingin cepat kaya, masuk ke judol. Nah, repot kan? Atau investasi bodong. Atau investasi bodong. Investasi bodong. Nah, jadi makanya literasi keuangan atau yang pembahasan-pembahasan yang menarik yang seperti ini, yang seharusnya bisa didengar oleh banyak orang, tapi yang lebih baik lagi adalah mereka langsung coaching.
Ya, jadi Coaching. ya di coaching, Oke, ya, dibimbing. ya. Ya, dengan cara gimana? Ya itu masuk ke komunitas atau langsung praktek ya. Nah, menggunakan investasiku bisa. Ya bisa. Nah, menggunakan referral dari Mbak Mae sama Mas Aldo. Termasuk Mas Edo. menggunakan investasiku termasuk bagian dari 2L tadi Pak ya, logis dan resmi gitu. Iya, ya. Ada edukasinya juga. Ada termasuk edukasinya. di situ kan. Betul. Nah, itu yang sering kali dilewatkan, tapi juga bukan sering dilewatkan saja. Banyak nih yang berpikiran gini Pak Firman. Udah tahu kok bahwa ini nih nggak legal gitu, atau udah tahu kok ini nggak logis, tapi ya bertaruh aja gitu, berjudi aja di dalam pertaruhan itu gitu. Iya, karena mereka ya berharap mungkin bisa aman gitu ya. Mereka dapat yang amannya ya. Nah, jadi sebenarnya itu udah judi juga, gambling Iya, kan. gambling. Nah, gambling. Kalau berani nanggung risiko mah ya just go for it gitu ya Pak. Betul. Tapi risiko ditanggung masing-masing. Iya. Jangan harap nanti akan ditanggung sama negara atau siapapun gitu. Iya. Atau mungkin orang tuanya orang kaya juga nggak apa-apa sih, ditanggung sama orang tua juga bisa. Sekarang kan banyak yang berlindung di balik duit orang tua. Banyak pewaris ya, bukan perintis ya. Bukan, punya privilege. Siapa aja tuh orangnya. Gak usah mancing-mancing. Gak usah mancing-mancing. Oke. Ya. Ini kalau gitu berarti kita udah bahas asuransi kemarin. Iya. Udah bahas juga Dana darurat. Iya. Udah bahas S yang satu lagi itu spending belanja Iya. terkait FOMO ini Pak ya. Iya, betul. Dari 3 ini apa lagi yang mau akan kita tuju Pak? Kalau misalnya 3-tiganya sudah terpenuhi gitu misalnya, Ya. apakah masih perlu kita untuk belajar perencanaan keuangan ketika kita 3-tiganya sudah jalankan? Tinggal melakukan aja. Jadi ketiganya itu harus dikombinasi. Jadi yang dasar pertama adalah spending, ya. Dari sini kita bisa belajar mana yang sifatnya belanja penting atau enggak. Contoh yang tadi, misalnya yang FOMO itu, pengeluaran yang enggak penting ini, akhirnya itu mengorbankan pengeluaran yang seharusnya. Contoh, karena saya harus mengeluarin utang kartu kredit, cicilan, akibatnya apa? Pengeluaran yang harusnya untuk makanan, untuk pendidikan, untuk perawatan kesehatan, itu dikorbankan. Iya. Nah, makanya kenapa dasarnya adalah terkait dengan belanja ini, spending ini. Nah, jadi yang paling penting adalah itu. Yang kedua, baru dia saving. Ya, menyisihkan. Kita pernah bahas frugal living. Ya. Bagaimana kita menyisihkan sejumlah dana untuk kita investasikan. Nah, baru yang ketiga, bagaimana menempatkan di tempat-tempat yang aman. Ya, di dalamnya ada asuransi juga supaya kita bisa menjaga uang kita tidak tergerus karena kita bisa proteksi dengan asuransi kesehatan, asuransi kerugian, asuransi jiwa. Nah, ketiga ini udah komplit nih, udah kita tinggal fokus kepada tujuan kita. Dalam ini investasi menghitung udah capai seberapa nih nilainya, sesuai nggak dengan target saya. Lalu perlu diubah nggak nih asetnya, dipindahkan kemana nih. Nah, itu yang ke depan yang kita mesti pelajari, seperti itu. Sepakat Pak Firman. Saya mau nutup dengan satu quote dari tokoh favorit saya Pak Firman. Ya. Namanya Warren, tapi bukan Warren Hugh, tapi Warren Buffett. Masih ya Anda ya. Katanya gini Pak Firman. If you buy things you do not need atau beli sesuatu yang kamu perlukan, soon you will have to sell things you need. Jadi kamu segera mungkin akan menjual apa yang justru kamu perlukan gitu. Iya, kalau betul kamu sekali. beli barang yang nggak kamu perlukan. Iya. Jadi itu pengorbanannya ya. Iya. Bayangkan apa yang kita perlukan kita jual. Makanya jangan FOMO gitu. Makanya jangan FOMO. Makanya investasi juga di Iya. investasiku for a Yes. better tomorrow. Yes. Wes. Nanti invoice-nya saya kirim Pak ya. soalnya dia setiap ini langsung pasti promo gitu ya. Iya, Nanti iya, bisa iya. dipotong-potong suaranya dia untuk bisa Oh, boleh. buat website investasiku mungkin ya. Terima kasih Bu Manager. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman Terima kasih anyway. Mas Edo. Ya, terima kasih Mbak Mae. Terima Selalu kasih, hadir di Mas Rabunya belajar investasi ya. Ya, Rabu seru kita belajar investasi selalu dapat masukan-masukan baru, insight-insight yang menarik tentunya yang mungkin kita Tentu. selama ini masa sih di akhirnya divalidasi nih sama Mas Firman termasuk si FOMO ini. Jadi FOMO itu tidak baik guys. Yes. Tapi kalau FOMO takut ketinggalan detik sore, ya udah besok nonton lagi. Besok ada lagi, Aduh. tetap ada. Senin sampai Jumat jam 3:30 sampai jam 6 sore. Hari Rabunya
kita belajar lagi soal investasi setiap hari Rabu. Oke, kalau gitu. Kalau gitu kita pakai lagi weeknya Pak Firman. Kita pakai lagi ya. Repot ya. Oke, Detikers, terima kasih yang sudah bergabung dari jam 3:30 tadi. Terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas juga hari ini. Untuk seru-seruannya hari ini. Pokoknya ya, terima kasih Mas Firman sudah sudah mau dikerjai sama kita. Oke, makasih Mama. Kabur lagi penontonnya. Terima kasih guys. Besok kita jumpa lagi tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Thank you Pak Firman.